ya. Oke, siap. Masih ada ya bagian sini masih banyak yang belum ya. Oke, belakang masih ada, depan masih ada. Masih ada. Pastikan ibu-ibu semua registrasi ya. Dan kali ini selain kita juga akan belajar banyak tentang keuangan, tentang peran dan fungsi apa. Hari ini juga kita akan bagi-bagi banyak hadiah. Ada yang mau bawa pulang handphone? Semoga ada nak. Nanti tidak lihat ada atau tidak di belakang itu. Kalau ada alhamdulillah. Jadi pastikan ibu-ibu semuanya mengikuti rangkaian kegiatan kita hari ini bersama dengan Ojika dengan sangat antusias. Kita ada pengundian hadiah dan tentunya akan ada apresiasi untuk peserta paling aktif. Ya. Jadi sekarang fokus dulu untuk mengisi pretestnya masing-masing. Ya. Kalau misalnya teman di sampingnya udah selesai, boleh alat tulisnya dipinjamkan, ya. Dan tentunya kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini nanti akan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel Smart City Makassar ya, .official dan juga didengarkan langsung di Radio RRI Pro 1 94,4 FM. Sudah selesai? Oh belum? Oke, tunggu ya. Mbak di bagian depan masih ada Mbak yang belum? Tengah-tengah sini sudah dapat semua Ibu? Sudah semua ya? Ibu di sebelah situ udah dapat? Udah dapat? Oke. Pensilnya masih ada? Pensil ulang. Iya. Kalau misalnya ada alat tulis, pulpen boleh pulpen? Ada pulpen bawa silakan. Dipinjamkan. Iya bisa ji pulpen. Kalau ada alat tulis sendiri juga boleh ya.
1, 2, 3. Aman, cek, ya.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin dan tamu-tamu kehormatan kami hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa satu persatu tamu-tamu yang sudah hadir membersamai kita pada kesempatan pagi ini. Yang terhormat, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6, Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemda OJK Regional 6 Sulampua, Bapak Bondan Kusuma. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati tentunya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa, Ibu Priska Paramita Adnan, beserta Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Goa, Ibu Musadia Rauf. Selamat datang pula. Dan tentunya yang kami hormati Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua, Ibu Normasita, yang juga nanti akan berbagi bersama kita. Tentu juga yang kami hormati rekan-rekan kami, perwakilan dari Bank BNI yang sudah hadir, selamat datang pula. Yang kami banggakan, ibu-ibu, para pengurus dan seluruh jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Goa. Boleh tepuk tangannya? Dan tentu tamu undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan edukasi keuangan kepada tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Goa. Tentu pagi hari ini selain Anda yang berbahagia, saya sendiri juga bahagia. Perkenankan saya, Rifa Majid akan memandu seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Sesuai dengan judul kegiatan kita, edukasi keuangan, hari ini kita akan banyak belajar tentang keuangan tentunya, perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan masalah-masalah yang seringkali timbul dalam pengelolaan keuangan, seperti misalnya ada soal investasi bodong, pinjaman online, seperti itu ya kira-kira nanti ya Pak Bondan ya. Kita akan belajar banyak ibu-ibu semuanya. Dan tentu kegiatan ini diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua yang hingga saat ini aktif memberikan edukasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, terkhusus kepada tim penggerak PKK di Kabupaten Goa. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan kita hari ini disiarkan secara langsung melalui YouTube channel dari Smart City Makassar Official, dan nanti juga bisa Anda saksikan kembali setelah acara ini selesai. Dan juga kita bisa mendengarkan rangkaian kegiatan kita hari ini yang disiarkan langsung di RRI Pro 1 94,4 FM. Boleh berikan tepuk tangan untuk media partner kita. Dan tentu hadirin sekalian, di awal tadi kita sudah mengawalinya dengan Indonesia Raya. Olehnya itu sebagai pembukaan juga dalam kegiatan kita pagi ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa kepada Ibu Priska Paramita Adnan. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Direktur OJK yang pada hari ini turut datang dan juga turut hadir di acara bersama dengan para tim penggerak PKK Kabupaten Goa.
Yang saya hormati perwakilan dari PT Bank Negara Indonesia, dari BNI, ada Bapak Muhammad Amin dan Ibu Kusuma Wani. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK beserta seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan para Ibu Lurah, para Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ibu Desa yang hadir, dan hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di acara yang bekerja sama dengan OJK, BNI, dan juga Informa yang ada di Kabupaten Goa ini. Jadi pada hari ini menindaklanjuti pertemuan kami dengan OJK beberapa waktu yang lalu terkait dengan edukasi literasi keuangan terhadap tim penggerak PKK. Kenapa ini penting sekali? Jadi di PKK kita punya 4 pokja. Tugas-tugas kita di PKK itu sebetulnya yang pokja 2 itu masih berputar di sekitar area keuangan. Contohnya apa? Seperti koperasi, contohnya. Kemudian bagaimana pengembangan UKM dan UMKM. Apakah keuangan UKM dan UMKM itu atau UP2K yang dimiliki PKK itu sehat, diperiksa buku kasnya. Untuk UKM dan UMKM sendiri, buku kas itu merupakan hal atau administrasi yang penting dan wajib dimiliki. Tapi banyak dari UKM dan UMKM UP2K yang dimiliki oleh tim penggerak PKK itu masih belum memiliki buku kas, masih belum aware terhadap bagaimana ya cara atur cash flow, bagaimana cara atur keuangan supaya kedepannya ini usahanya bisa untung. Bagaimana caranya, strateginya kita mengatur, dan bahkan di kehidupan kita sehari-hari selaku perempuan, selaku istri, selaku ibu, kita masih membutuhkan bagaimana sih caranya mengatur dan strategi mengatur keuangan rumah tangga. Bagaimana supaya rumah tangga saya nih ada simpanan atau savingnya. Karena memang kita sebagai ibu, sebagai istri, tentunya kita adalah tiang keluarga. Tiang keluarga yang artinya seorang istri dan ibu itu mengatur keuangan keluarganya. Menteri Keuangan. Jadi pada hari ini banyak banget Menteri Keuangan di Kabupaten Goa, dikumpulkan semuanya di Informa. Untuk apa? Untuk diedukasi terkait masalah literasi keuangan. Dengan harapan ketika ibu-ibu pulang selesai dari acara ini, itu bisa punya strategi-strategi bagaimana caranya atur keuangannya. Supaya tidak gali lubang tetapi tutup jurang. Sehingga tidak terlilit dari yang sekarang lagi marak itu ada pinjaman-pinjaman online. Banyak sekali kasus-kasus, tidak hanya di Kabupaten Goa saja. Tetapi di Sulawesi Selatan sendiri, ibu-ibu yang ternyata namanya masuk daftar hitam OJK. Daftar hitam itu apa? Tadi saya lihat sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya kayak kuis ya, lumayan, ada gampang, ada susah. Itu untuk mengetahui seberapa tahu sih ibu-ibu tentang literasi keuangan. Dan bagaimana sih selama ini investasi-investasi yang sudah dijalankan kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini udah bikin investasi apa aja untuk masa depan. Misalnya punya asuransi atau enggak, atau punya deposito atau enggak, atau kemarin waktu dibuka SBN Retail sempat beli enggak surat utang negara, dan lain sebagainya. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang nantinya bisa didapatkan pada hari ini
dengan alhamdulillah kerjasama tim penggerak PKK dengan OJK dan BNI. Jadi saya mohon ibu-ibu pada hari ini kalau ada pertanyaan langsung. Ingat ya, dunia sekarang diciptakan untuk orang yang ekstrovert, orang yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya, orang yang berani maju ke depan, orang yang berani tunjuk tangan duluan. Dan nantinya orang yang kebanyakan duduk diam dan tidak mengungkapkan pendapatnya sama sekali, itu justru orang yang gak akan pernah maju. Jadi hari ini kita harus saling bergandengan tangan dan juga maju bersama-sama. Kenapa? Karena yang namanya perempuan begitu. Bisa maju kalau bersama-sama, bisa kuat kalau bersama. Hari ini kita semuanya kuat dan sekarang semuanya mau maju bersama. Jadi hari ini sepakat semuanya harus bisa ungkapkan pendapat. Jadi kalau dibilang tim penggerak PKK nggak boleh tadi loyo belum bangun tepuk tangannya. Harus meriah, harus heboh, harus ceria karena hari ini kita mau dikasih pengetahuan baru. Gimana? Sepakat, Bu? Kurang keras. Sebenarnya kita mau atau enggak sih hari ini kita mau maju enggak? Boleh lah. Jadi saya minta tepuk tangannya pada hari ini yang kenceng. Gimana? Nah, itu baru tepuk tangannya PKK. Karena hari ini mau maju sama-sama, maka itu ketika kita maju sama-sama, kita bisa lebih bermanfaat lagi, baik itu di keluarga, di hubungan kita bersama keluarga, dan juga kita bisa lebih bermanfaat di daerah kita masing-masing. Karena notabene yang pada hari ini hadir tentunya adalah motivator dan juga inspirasi bagi semua perempuan di daerahnya, di desa, kelurahan, dan kecamatannya semuanya. Baik, tanpa berlama-lama, itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan hari ini kita semua semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa yang memberikan sambutannya. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dan sekaligus akan membuka rangkaian kegiatan kita hari ini. Sambutan ini akan disampaikan oleh Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemda OJK Regional 6 Sulampua dengan hormat kepada Bapak Bondan Kusuma, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa, Ibu Priska Paramita Adnan. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan kami hormati juga Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Muhammadiyah Rauf, dan juga yang kami hormati seluruh anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa. Dan juga di sini kami mengucapkan terima kasih juga yang kami hormati juga rekan kami dari Bank BNI, Bapak Muhammad Amin, dan juga Ibu Kusumawani, dan juga kami berserta juga media partner dari Smart City Makassar Official dan RRI Pro 1 94,4 FM, dan juga rekan-rekan dari OJK, Bu Nurmasita nanti sebagai narasumber kami. Terima kasih. Ibu sekalian, sebelum kami membuka, izinkan saya membuka dengan pantun. Ibu Ketua sarapan pagi, makan roti dengan bubur. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita riang hati bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pagi hari ini berkumpul bersama di tempat yang lumayan dekat Bu ya, dari Kabupaten Goa. Dan ini juga tempat ini hasil koordinasi kami dengan Ibu Ketua. Iya, masih Goa. Terima kasih Ibu Ketua. Dan Alhamdulillah kami sendiri juga anggota keluarga besar Kabupaten Goa juga Bu. Kami tinggal di sebelah. Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang sudah hadir dan sudah berkenan membawa serta anggota Tim Penggerak PKK untuk hadir. Kita sama-sama belajar. Karena dari OJK, juga dari BNI juga, kita kan sama-sama belajar. Bagaimana kita mengelola keuangan, karena apa? Kita sendiri juga butuh pengelolaan keuangan. Dan juga kami melihat Kabupaten Goa ini sangat lengkap sekali. Kabupaten Goa memiliki pantai juga, kemudian memiliki hamparan sawah, dan juga memiliki juga dataran tinggi, pegunungan. Alhamdulillah, kita dikaruniai oleh sumber daya alam yang melimpah, dan bagaimana kita memanfaatkan hal ini untuk kesejahteraan perekonomian di Kabupaten Goa. Ibu sekalian, selain potensi Kabupaten Goa, kita melihat, Ibu, potensi pagi hari ini. Saya melihat sebagian besar yang mengikuti acara ini, dan memang kita sengaja mengundang ibu-ibu sekalian, karena ketika kita melihat, OJK melihat, ibu ini sebagai manajer keuangan. Tadi Ibu Ketua sampaikan sebagai Menteri Keuangannya keluarga. Kami dari bapak-bapak setiap hari ke kantor, ke swasta, ketika pulang, ketika gajian, pasti kita sampaikan kepada ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang bisa mengelola. Dan harapannya dengan ibu-ibu hadir pada pagi hari ini, kita sama-sama belajar bagaimana cara mengelola keuangan. Tadi Ibu Ketua sudah sampaikan bagaimana kita mencatat keuangan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang memiliki usaha, jangan sampai catatan keuangan usahanya bercampur dengan catatan keuangan keluarga. Nanti di rumah, Mak, saya ingin jajan es, nanti ibu ngambil dari keuangan ibu. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan harapannya, ibu sekalian, ketika ibu sudah rapi catatan keuangannya, ketika Bank BNI, nanti ibu membutuhkan tambahan modal, nanti dari bank sudah melihat, wah ini, ibu ini catatan keuangan sudah bagus, sudah ada asetnya, sudah ada operation expense-nya, dan kalau ibu usahanya dihitung tidak gaji pegawainya, gaji karyawan, dihitung ya, jangan sampai Pak Bondan ini kan usaha saya sendiri, kenapa kok dihitung juga? Nah itu salah satu ibu bagaimana cara kita mencatat keuangan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kami dari Bu Nurmasita. Ibu sekalian, kita melihat, OJK melihat peran dari ibu ini sangat sentral sekali. Anak ketika belajar berbicara, apalagi mengatur keuangan, pasti dari ibunya. Awalnya dari ibunya. Sehingga harapannya ibu sekalian, untuk pagi hari ini kita fokus bagaimana kita belajar keuangan, bagaimana kita cara mengelola keuangan. Supaya apa? Ilmu ini kita tularkan kepada anak-anak kita. Contoh, OJK beserta dengan BNI dan perbankan sudah ada produk simpanan pelajar, simple. Ini untuk level SD sampai SMA. Kemudian ada simpanan pemuda dan mahasiswa. Ini untuk level mahasiswa. Ibu, kami harapkan ibu-ibu sekalian bisa mengajarkan bagaimana cara mengelola kepada keluarga, kepada anak, supaya apa? Ketika anak kita nanti sudah bekerja, yang dipikirkan pertama kali tidak hanya bagaimana membeli handphone, tapi bagaimana disimpan dahulu supaya apa? Nanti kalau ingin membeli sesuatu bisa dari tabungannya. Ibu Ketua dan anggota Tim Penggerak PKK, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwasanya Kabupaten Goa insya Allah terpilih pada tahun ini untuk survei OJK. Jadi kami dari OJK Pusat akan mengadakan survei
survei inklusi keuangan. Kalau survei inklusi keuangan, seberapa besar masyarakat menggunakan jasa keuangan. Kemudian ada juga survei literasi keuangan. Survei literasi keuangan ini adalah bagaimana masyarakat memahami produk jasa keuangan. Dari itu kami dari OJK memohon izin dari Ibu Ketua, insya Allah untuk kegiatan pagi hari ini akan kita tindak lanjuti. Insya Allah nanti kami akan hadir di setiap kecamatan untuk menyampaikan sosialisasi seperti ini. Harapannya tingkat penggunaan jasa keuangan atau inklusi keuangan meningkat dan pemahaman keuangan atau literasi keuangan juga meningkat. Harapan kami dari OJK, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, ibu-ibu sekalian tularkan kepada tetangga, keluarga yang tidak hadir di pagi hari ini. Contoh nanti Bu Nurma akan menyampaikan ciri-ciri investasi. Jadi nanti kalau ibu sekalian ada penawaran investasi, ingat 2L. Ingat 2L, legal dan satunya apa? Logis. Nah, legal ini kalau ada menawarkan investasi, tanya dulu izinnya dari siapa. Kalau mengaku dari OJK, tanya ke kontak OJK. Kemudian logisnya, hasilnya apakah wajar tidak. Contoh kalau bunga deposito ini 1 tahun 6% atau 7%, ini ada menawarkan 1 bulan 6%. Nah ini harus hati-hati. Logis juga Ibu, kalau ada menawarkan investasi, investasi ini ditanamkan kemana? Kalau investasinya di luar negeri, hati-hati. Kita tidak tahu ini benar tidak investasinya. Kemudian Ibu, sekarang ada fenomena arisan online. Ya, Ibu, kita arisan dengan tetangga, dengan teman kantor saja, kadang ada yang macet. Ya, apalagi ini arisan online. Nah Ibu, nanti akan banyak ilmu informasi yang akan disampaikan oleh Bu Nurmasita dan teman-teman BNI, dan juga nanti mohon Ibu Ketua juga berkenan untuk mengisi sosialisasi sehingga apa ilmu yang kita dapatkan bisa bisa kita seraput bersama dan insya Allah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum menutup sambutan, kami juga mengulang terima kasih kami Ibu Ketua sudah berkenan hadir bersama seluruh tim anggota tim penggerak PKK bersama Ibu Wakil Ketua juga dan juga dari BNI dan tentunya dari OJK dan media partner kami dari Smart City Makassar. Ibu, sebelum tadi sudah kami buka dengan pantun. Izin kami menutup juga. Ada seekor lebah madu hingga di pohon akasia. Belajar itu seperti candu, kalau belajar dengan OJK Indonesia. Terima kasih Ibu, selamat mengikuti sosialisasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bondan, mohon kesediaannya untuk tetap tinggal. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon kesediaan Pak Bondan untuk maju ke depan. Ibu Priska beserta Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Goa. Silakan maju ke depan, kita foto bersama terlebih dahulu. Pamit dari Bank BNI, Ibu Nurmasita. Perwakilan Bank BNI, boleh Bapak Ibu silakan kita maju. Kita foto bersama terlebih dahulu. Kita ambil potretnya dengan background acara kita, kemudian nanti berbalik badan bersama dengan seluruh ibu-ibu tim penggerak PKK ya. Berikan senyuman terbaik. Sekali lagi ini juga bisa disaksikan langsung melalui YouTube channel Smart City Makassar Official dan juga disiarkan di Pro 1 RRI 94,4 FM. Oke, boleh salam literasi juga di sini ya. Salam literasi keuangan boleh? Yes. Udah ya, boleh balik badan Bapak Ibu bergabung bersama dengan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu boleh agak majuan sedikit. Nah. Boleh agak majuan ya. Yes.
Silakan Ibu, boleh agak maju, nanti boleh kembali ke kursinya masing-masing setelah foto. Kita maju dulu, berikan pose dan senyuman terbaik khas PKK Goa, ya. Dan kami percaya antusiasmenya hari ini luar biasa. Ibu yang di belakang boleh berdiri Ibu, biar semuanya kelihatan. Berikan senyuman terbaiknya, lihat ke kamera. 3, 2, 1. Cukup? Terima kasih. Silakan kembali ke tempat yang masing-masing. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk ibu-ibu semuanya. Bapak Ibu tamu-tamu kehormatan kami juga kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Kita akan melanjutkan acara tentu. Terima kasih Pak Bondan, Pak Abin. Baik. Kita sudah melakukan sesi dokumentasi, wajah-wajahnya sudah diabadikan dalam potret bahagia kita hari ini dalam satu kesempatan yang luar biasa. Pak Bondan kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jika ada aktivitas lain yang ingin dikerjakan, kami perkenankan. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Nah, kalau tadi Pak Bondan membuka dan menutupnya pakai pantun, saya juga punya pantun untuk ibu-ibu semuanya. Boleh ya, mohon izin ya Bu ya. Buah manggis, buah kedondong. Ibu-ibu yang manis, tepuk tangannya dong. Yes. Bu Ketua, mohon izin. Tadi sebelum acara dimulai kita punya yel-yel sama ibu-ibu. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya apa Ibu? Saya sehat saya. Boleh sekali lagi kita tunjukkan kebahagiaan kita. Apa kabar semuanya? Belum bahagia kayaknya saya lihat-lihat ini. Kurang bahagianya. Boleh kita tingkatkan level kebahagiaan kita. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Bapak dan Ibu juga yang ada di depan kayaknya bahagia luar biasa ya. Saya yakin habis ini tercerahkan semuanya. Sembari kita membagikan konsumsi kepada ibu-ibu peserta, saya ingin bagi-bagi hadiah terlebih dahulu. Jadi pagi tadi sebelum tempat ini dibuka, ada satu peserta yang buka pintu duluan, alias paling cepat datang, ya. Jadi satpam belum datang dia sudah ada nih. Jadi dia pegang gembok sayang, ya. Jadi ini kita akan memberikan apresiasi kepada peserta yang paling cepat hadir dan paling disiplin hari ini. Boleh maju ke depan ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Hafia dari Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Abu. Silakan maju ke depan. Luar biasa. Ibu Hafia, jam berapa kita datang? 7.30 tank ya. Disuruh datang jam berapa sebenarnya acara? Jam 8.30 cuman karena transport dari ke sini sulit dan saya ikut sama suami. Nebeng suami, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi peserta pertama yang datang, luar biasa. Rezekinya ya, rezekinya. Ibu Ketua boleh mohon izin berikan hadiahnya kepada salah satu tim penggerak PKK kita ya. Ini hadiahnya persembahkan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin difotokan baiknya Ibu Nurma. Bukan Ibu Nurma yang foto. Nah ini dong. Yes. Ibu-ibu yang lain jangan bersedih hati karena setelah ini masih akan banyak hadiah yang akan kita bagikan ya. Selamat Ibu, silakan kembali. Yes. Tadi sudah melakukan registrasi semua kan ya? Pastikan sudah mengisi namanya baik-baik. Pagi ini sebelum kita belajar banyak tentang keuangan ya, saya akan bagi-bagi dulu. Ada 3 unit headphone dan juga 2 unit setrika. Siapa yang setrikanya rusak di rumah?
Angkat tangan semua, tidak ada setrikanya kok dong Ibu. Ya Allah. Baiklah kalau gitu, karena OJK dan PKK sangat baik hati dan BNI tentunya, kita akan bagi-bagi hadiah. Kita akan lihat nama yang akan muncul di Lucky Wheel ini. Kita undi 3 dulu ya, 3 untuk headphone. Headphone, bukan handphone, headphone. Nah kiram itu handphone dikasihkan Ki. Headphone ibu-ibu. Oke, kita undi dulu untuk 3 nama yang berhasil membawa pulang headphone ya. Jeng 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 jeng. 3 nama. Nama yang pertama. Jeng 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 jeng. Selamat kepada Ibu Islamawati. Next. Nama yang kedua, Ibu Islamawati. Standby habis ini ya. Nama yang kedua. Siapa kira-kira? Selamat kepada Ibu Siti Ulfa Ramliyah. Siti Ulfa, oke. Udah 2. 1 lagi untuk 1 unit headphone. Ibu Hasran. Yes. Boleh ketiganya maju ke depan? Oke, silakan Ibu. Nah, dikasih hadiahnya sama teman kami dari OJK. Iya, cuca. Foto dulu, foto. Ke tengah. Siap. Iya. Oke, Ibu. Headphone bukan handphone. Ya, cantik. Cukup, terima kasih dan selamat. Next, kita akan mengundi 2 unit setrika. Yang setrikanya di rumah rusak, semoga rezeki tadi. Kita undi langsung untuk 2 orang, 2 nama. Silakan. Setrika ya. Selamat kepada Ibu Rahma Marisa Raden. Iya. Iya, Pasti Mi tidak kusut bajunya ya. Yang kedua, selamat kepada jeng. Ibu Hasmawati. Silakan maju. Untuk hadiah ini kami mohon kesediaannya Ibu Wakil Ketua untuk memberikan hadiahnya ya. Silakan 2 pemenang boleh maju ke depan. Silakan kedua pemenang. Alhamdulillah. Ke tengah-tengah sini boleh. Hadiahnya diberikan oleh Ibu Wakil Ketua ya. 2 unit setrika untuk kedua pemenang. Selamat. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk kedua pemenang kita. Undian sesi pertama hari ini, tenang yang lain bersabar. Di belakang masih banyak hadiah ya. Apalagi untuk peserta yang antusias dan aktif mengikuti rangkaian kegiatan kita, nanti akan ada apresiasi khusus ya dari Otoritas Jasa Keuangan. Tapi sebelum itu boleh tarik napas dulu. Hempaskan. Inhale. Exhale. Jangan tahan keluar di bawah nanti. Bahaya, iya. Yes, kita akan mengikuti satu agenda penting kita hari ini untuk memperkaya keilmuan kita tentang literasi keuangan tentunya. Makanya kita harus rileks dan bahagia. Karena kalau bicara uang ya, kadang-kadang bikin bahagia, kadang-kadang bikin kening mengkerut dan bikin banyak kerutan.
Semoga semuanya awet muda di sini ya. Amin. Setelah ikut materi. Nah, kita akan mengundang dulu narasumber kita yang akan bergabung. Yang pertama akan saya undang bergabung di atas panggung ini. Yang pertama adalah Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi Maluku Papua. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Norma Sita. Silakan. Ya, di sebelah situ. Kemudian juga kami mengundang perwakilan dari BNI. Bapak Muhammad Amin, kami silakan. Ya, nanti BNI akan 2 sesi ya, atau 1 aja? Oke, baik. Silakan di sebelah situ, Bapak. Ya, dan tentunya narasumber kita yang terakhir adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa, Ibu Priska Paramita Adnan. Kami persilakan. Silakan bergabung bersama kami. Yes. Di sini aja. Iya. Yang satunya buat saya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita. Yes, boleh pegang mikrofonnya masing-masing. Apa kabar semuanya Ibu Norma? Aman? Silakan dinyalakan dulu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Melihat antusiasme ibu-ibu PKK di Kabupaten Goa, gimana nih rasa-rasanya? Alhamdulillah kami sangat senang ya. Ternyata apa yang kami harapkan bisa tercapai hari ini. Bahwa kami ingin berbagi informasi kepada Menteri Keuangan di Kabupaten Goa ini terwujud dengan baik. Tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada Bu Priska karena berkat beliau kita bisa mengumpulkan Menteri Keuangan di Kabupaten Goa. Betul sekali. Sebagai warga Goa juga saya bahagia Ibu. Ada Ibu Luraku juga di sini Bu. Siapa? Tompo Balang, yes. Iya, Kecamatan Somba Opu. Nah, Ibu Priska nanti juga akan berbagi ya, memotivasi ibu-ibu tentunya gimana mengelola keuangan di rumah tangga. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Priska. Pak Amin, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Iya. Yang paling tampan di antara kita semua di sini. Bersyukur sekali ya di tengah-tengah seluruh Menteri Keuangan Kabupaten Goa. Luar biasa. Terima kasih Ibu Priska dan tim OJK atas undangannya. Mudah-mudahan kita bisa sharing sebentar. Amin, amin, amin. Oke, kita kan akan belajar soal edukasi keuangan. Sebelum lebih dalam lagi, elemen-elemen apa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur keuangan dan mengelola keuangan. Kalau dari perbankan sendiri produk yang bisa dimanfaatkan apa saja, kita akan tahu dulu nih ibu-ibu, OJK itu hadirnya buat apa sih gitu. Hadirnya OJK di sini dan di Indonesia khususnya, dia tugasnya, perannya sebagai apa sih? Kita akan tahu lebih dalam dan akan mengenal lebih jauh lagi soal Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh edukasi yang akan diberikan. Dan langsung saja kita akan simak materi yang akan diberikan langsung oleh Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Kami persilakan Ibu Norma Sita. Silakan. Baik, terima kasih. Bu, izin Bu, saya boleh berdiri Bu? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Masih ya. Kita harus semangat tentunya karena kita ingin mensejahterakan kehidupan keluarga kita ya. Dengan bekal informasi yang hari ini akan kami bagikan kepada Bapak ya, kepada ibu-ibu sekalian tentunya harapannya bisa menularkan kepada anak, menularkan kepada saudara, lingkungan sekitar, mungkin Bapak Ibu yang istri yang memiliki lingkungan yang cukup besar di kecamatan, kelurahan, di desa itu juga bisa menularkan ke warganya. Sehingga kita bisa sejahtera sama-sama. Baik, ibu-ibu perkenalkan saya Norma Sita, ingin berbagi tentang bagaimana mengelola keuangan. Namun sebelumnya kami ingin menginformasikan terlebih dahulu nih ibu bapak sekalian. OJK, bahwa dari tadi ya ada logo OJK, ada sambutan dari OJK, kerja sama OJK dengan tim penggerak PKK.
sebenarnya kita tahu enggak sih OJK itu apa? Ada yang bisa jawab Ibu? Silakan Ibu. Nih, ada di posisi sini dari Bu Priska nih. Silakan Bu, yang pakai masker. Ya, di leher Bu. Ya, betul. Silakan Bu, OJK itu apa Bu? Betul, kepanjangannya Otoritas Jasa Keuangan ya Bu ya. Mungkin ada yang tahu apa sih sebenarnya OJK itu? Silakan Bu, kacamata ya. Betul sekali. Nanti teman-teman tolong dibantu ya, kasih hadiah ya. Jadi OJK itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011 yang fungsinya itu mengatur dan mengawasi. Mengatur mengawasi siapa? Ada 3 sektor Ibu Bapak. Yang pertama perbankan, di mana di dalamnya kita kenal ada bank konvensional, ada bank syariah ya. Contohnya BNI, BRI, Mandiri, BC, ada bank-bank lain. Mungkin Bapak Ibu sudah punya beberapa jenis produk di tabungan di bank-bank tersebut. Ada bank syariah, ada bank muamalat, bank syariah Indonesia, kemudian ada mega syariah dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sektor perbankan yang OJK awasin. Kemudian ada juga yang namanya BPR, Bapak Ibu. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Di Goa ada BPR-nya. Kemudian di Makassar ada, di beberapa titik juga ada. Jadi di Sulawesi Selatan dan Sulbar ini kita ada 32 BPR. Jadi ibu-ibu sekalian punya pilihan mau menabung di bank umum atau mau menabung di BPR. Sektor yang berikutnya adalah sektor industri keuangan non-bank Bapak Ibu. Tempat kita nyicil motor mobil namanya lembaga pembiayaan. Tempat kita mengalihkan resiko kita, baik itu jiwa kita, rumah kita, kendaraan kita, namanya perusahaan asuransi. Ketika kita pensiun, dana pensiun namanya, itu juga lembaga yang OJK awasin. Kemudian ada kecelakaan kerja, ada selesai dari pekerjaan, ada namanya BPJS Ketenagakerjaan, OJK juga awasin. Kemudian ada namanya lembaga keuangan mikro, tempat Bapak Ibu yang memiliki usaha kecil mendapatkan pembiayaan dengan skala yang kecil tentunya. Itu OJK awasin. Kemudian ada namanya pegadaian. Tempat kita gadai emas, gadai BPKB untuk dapat pembiayaan secepatnya begitu ya. Itu yang OJK awasin. Kemudian ada yang terakhir yang lagi marak namanya fintech. Atau kita kenal dengan pinjol. Nah, pinjol ini OJK awasin. Tapi yang marak digunakan masyarakat, pinjol-pinjol yang ilegal. Nah, sektor yang terakhir, tadi ada 2 sektor ya Bu ya, yang pertama perbankan, kemudian industri keuangan non-bank, di dalamnya ada banyak jenisnya. Yang terakhir adalah pasar modal Bapak Ibu, tempat kita berinvestasi. Kalau di perbankan investasinya adalah deposito ya, dari semua jenis investasi yang paling ringan resikonya adalah deposito. Nah, sektor yang terakhir adalah sektor pasar modal, di mana di dalamnya ada banyak jenis investasi. Ada yang namanya saham, ada yang sudah punya saham Bapak Ibu? Belum ya? Nanti mulai hari ini coba cari Bu ya, investasi saham yang mana sih yang menarik untuk ibu-ibu sekalian begitu. Ada yang namanya reksadana. Reksadana ini investasinya kecil Bu, ada yang 100.000, tidak perlu nunggu sejuta. Ada tadi Bu Priska sampaikan ada SBN ya, surat utang negara. Ada kemarin kita terbit ada sukuk, ada ori gitu ya. Nah itu adalah bentuk-bentuk investasi di pasar modal. Semuanya ini punya resiko yang beragam ya. Nah tadi ada deposito itu yang paling ringan resikonya, yang paling kecil resikonya. Nah fungsi terakhir OJK adalah melindungi. Tadi 2 fungsi awal adalah mengatur, mengawasi ketiga sektor tadi. Yang terakhir adalah melindungi. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jika ibu-ibu sekalian misalnya nabung, tahu-tahu uangnya hilang, itu bisa dilaporkan atau bisa difasilitasi OJK. Begitu. Misalnya ibu sudah nyicil, bayar rutin, tapi ternyata pembayaran ibu tidak dicatat oleh lembaga jasa keuangan 3 sektor tadi, bisa dilaporkan ke OJK. Misalnya ibu sudah lunas, BPKB belum diberikan,
agunan rumah belum sertifikat rumah belum disampaikan, bisa dilaporkan ke OJK. Jadi apapun kendala ibu bapak terhadap 3 sektor tadi, perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal, OJK bisa fasilitasi pengaduannya. Itu ya kurang lebih ya ibu bapak ya, terkait dengan lembaga jasa keuangan yang OJK awasin dan apa sih tugas fungsi OJK. Jadi ke depan jika ibu bapak mau berhubungan dengan lembaga jasa keuangan, ada kendala, bisa difasilitasi OJK. Dan tentu saja sebelum melakukan perikatan dengan 3 lembaga tadi, harusnya kenali dulu apakah ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Biar ibu-ibu aman begitu ya. Nah, setelah berbicara tentang otoritasnya, tentang lembaganya, tentu akan menarik kita bagaimana caranya mengelola keuangan. Bagaimana pentingnya perencanaan keuangan. Kita kenal ada Mike Tyson, ibu pernah dengar ada Mike Tyson, mungkin zaman-zamannya ibu masih gadis kali ya. Ya, pernah di arena tinju lagi rame-ramenya. Mike Tyson ini ibu sangat tenar, sangat famous, sangat banyak lah penghargaan yang diperoleh. Dengan begitu tentu saja penghasilannya akan besar ya. Tapi ternyata di masa tidak produktifnya beliau, dia bangkrut, Bu. Akibat dari tidak pandainya mengelola keuangan. Kadang-kadang kita kalau punya uang banyak, sudah tidak bisa mengatur, main hambur-hambur saja. Tapi di satu sisi ada loh Bapak Ibu yang penghasilannya tidak seberapa, tapi ternyata bisa naik haji. Kita yang mungkin penghasilan kita rutin setiap tanggal 2 sampai tanggal 4 itu dapat, mungkin di kisaran 3 sampai 4 juta. Di materi, ada tukang beca yang mungkin penghasilannya tidak rata ibu. Penghasilan mungkin sehari bisa 50.000, bisa 40.000 tergantung penumpang ya. Tapi ternyata alhamdulillah dia bisa naik haji. Kita tahu naik haji nilainya tidak sedikit ya, tidak sejuta, tapi di atas 30 juta saat ini. Nah tentu saja karena bapaknya rajin nabung, akhirnya dia bisa naik haji. Itu makanya perencanaan keuangan itu penting. Berikutnya, jadi ibu, perencanaan keuangan itu selalu diawali dengan mimpi. Begitu ya, kalau kita tidak punya mimpi, kita tidak tahu mau kemana uang kita ini. Misalnya tadi ibu yang dari Somba Opu ya, datangnya 6:30. Itu kan sudah memprediksi, mohon maaf ibu dari mana? Ya betul ya, dari Sumba Opu. Memprediksi kalau saya jalan sendiri, saya akan sampai di Informa ini di atas jam 9 atau di atas jam 10. Sehingga saya harus berangkat lebih awal, tidak apa-apa saya nebeng suami, tidak apa-apa saya datang tiba di tempat lebih awal, yang penting saya tidak telat, begitu ya. Itu kan perencanaan ya Bu, menuju ke lokasi kegiatan. Keuangan begitu juga Bu, kita merencanakan bahwa 5 tahun lagi anak pertama saya ini mau saya nikahkan. Kalau mau dinikahkan, untung anak kita perempuan ya dapat uang panai. Tapi kalau anak kita laki-laki, kita yang kasih uang panai. Nah tentu harus nabung dari sekarang, begitu ya Bu ya. Ternyata kalau menikahkan anak itu tidak hanya uang panai yang dipikirkan. Ada uang jamuan, entah itu untuk mapacinya, akad nikahnya, resepsinya, erang-erangnya, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah mimpi kita Bu, 3 tahun ke depan. Ternyata mimpi kita 10 tahun ke depan kita mau umroh sekeluarga. Mau dengan menantu dan cucu. Setelah dihitung-hitung, 7 orang. Kali 35 juta mungkin ya satu orang ya. Itulah mimpi Bu. Jadi perencanaan keuangan itu diawali dengan mimpi. Kalau kita tidak punya mimpi akan susah merencanakan keuangan. Dilanjutkan dengan setelah kita punya mimpi Ibu Bapak, kita tahu lagi nih. Ternyata berikutnya, kalau kita nabung saja Ibu Bapak, itu nilainya tidak akan berubah. Ya, kalau kita nabung hari ini 100.000,
1, 2, 3 bulan ke depan nilainya bertambah enggak, Bu? Bertambah pun mungkin paling kalau di tabungan reguler mungkin berapa rupiah gitu ya. Kalau tidak diambil-ambil. Sehingga tidak boleh kita hanya menabung saja. Kalau kita lihat Bu nilai uang dari tahun 98, uang kita 100.000, kita belanjakan di toko sebelah atau di pasar lah, dulu 98 belum ada Indomaret, Alfamart, Carrefour, Hero, Lotte, itu belum ada ya. Belanja ke pasar kita bawa 2 kantongan ya Bu. Mungkin dapat telur, dapat beras, dapat ayam, dapat ikan, dapat sayur, dapat tahu, tempe, dapat kacang hijau, dapat ini, dapat itu gitu ya. Tapi 5 tahun ke depan uang 100.000 itu sudah semakin sedikit belanjaan yang kita terima. Hari ini 100.000 Bu, 1 ekor ayam. Tadi pagi ya menjelang Idul Adha. Semakin naik nih harga barang Bu. Sementara uang kita segitu-gitu aja. Itulah inflasi. Jadi kalau kita nabung saja itu tidak akan cukup. Sementara kita tahu Bu, siklus kehidupan dari lahir sampai mati, itu butuh uang ya Bu ya. Lahir, alhamdulillah ada BPJS yang menanggung kita. Tidak perlu bayar uang persalinan, tapi ada popok yang harus disediakan. Ada baju bayi, kalau dalam 3 hari ASI belum keluar harus mungkin ditambah dulu sufor. Ternyata setelah 6 bulan harus makan anaknya. Ada MPASI lagi yang harus disediakan. Masuk sekolah, sekolah gratis. Tapi bajunya tidak gratis, bukunya tidak gratis, tas sepatu tidak gratis. Masuk ke jenjang pendidikan perkuliahan, semua butuh uang. Mati pun ternyata butuh uang. Untuk gali kuburnya, untuk kain kafannya. Ya, begitu ya Bu ya. Jadi semuanya butuh uang. Sehingga kita harus merencanakan keuangan kita. Betul enggak yang saya sampaikan Bu? Betul ya, kita alami sendiri ya. Jadi Ibu Bapak, dalam merencanakan keuangan ada tips ideal bagaimana kita mengelola keuangan kita. Angkanya 10, 20, 30, dan 40. 10 itu apa? 10 itu untuk dana sosial Ibu Bapak. Dana sosial itu isinya ada zakat, kemudian ada sedekah, ada pasolo, ada untuk teman ulang tahun dan lain-lain sebagainya. Itu porsi dana sosial kita, 10% dari penghasilan kita. Yang berikutnya 20% apa? 20% untuk nabung dan investasi. Kenapa saya bilang tabung dan investasi? Karena tadi ya, kalau nabung saja tidak cukup. Jadi harus ada investasi yang kita lakukan. Bagaimana cara menabung dan investasi? Jangan tunggu sisa ibu-ibu. Karena kalau tunggu sisa, tidak ada sisa. Begitu kita dapat uang misalnya 3 juta, jalan ke Informa, ada sel Bu di S Hardware, ada sel di Matahari. Cucu baru lahiran mau belikan mainan di Toys Kingdom. Ya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, payung sedikit robek sehingga dia Ataru beli payung, begitu ya. Ini kalau kita jalan Bu, baru di satu tempat. Ternyata kita besokannya main ke Mall Ratu Indah, ada sel di Everbest, ada sel di Hava atau apa ya, ada di Zoya, ada di banyak lah ya Bu, toko-toko yang sangat kita minati ya. Ternyata jalan ke TSM ada sel tas Bonia, Coach, Fossil, di tangan juga ada sel Bu, flash sale di Shopee, Tokopedia. Tidak perlu keluar rumah ternyata kalau kita mau terganggu dengan sel-sel yang ada. Ini Bu, kalau kita tidak bisa memanfaatkan pengelolaan keuangan kita dengan baik, menata keuangan kita. Jadi 20% adalah porsi tabungan dan investasi dan jangan tunggu sisa. Begitu terima langsung disisihkan 20% untuk tabungan dan investasi. Berikutnya adalah 30% untuk porsi utang. Utang itu apa? Utang itu harusnya yang produktif ya Bu ya. Kalau tidak bisa dihindari konsumtif, paling kecil porsinya di antara utang-utang yang lain. Jadi kalau ibu punya utang, punya pendapatan 1 juta, cicilannya yang wajib aja tuh 300.000 setiap bulannya.
Bisa jadi itu ternyata adalah cicilan motor, cicilan rumah karena masih KPR. Ternyata setelah kita ikut sel, kita gesek kartu kredit, akhirnya punya cicilan kartu kredit. Gesek untuk beli tas, ganti sepatu, gesek lagi, ganti jam tangan, gesek lagi. Karena kita mau yang semuanya branded. Ternyata fungsinya sama ya Bu ya. Yang 150 juta dengan yang 500 ribu itu khususnya misalnya jam ya Bu ya. Semuanya menunjukkan waktu ya. Tinggal ketahanannya aja dan selera ya. Kalau kita mau perhatikan kata di sekitar kita ya kita tidak akan cukup dengan penghasilan yang ada. Begitu. Dan porsi yang terakhir adalah 40% porsi yang paling besar karena memang itu yang kita butuhkan utamanya. Untuk kebutuhan sehari-hari kita. Begitu ya. 40% itu untuk air, listrik, dapur. Kemudian sekarang karena pulsa juga wajib ada karena sedikit-sedikit Zoom, WA, begitu ya. Ada informasi yang kita butuhkan, itu menjadi bahan penting sekarang. Sehingga 40% ini porsi yang paling besar. Jadi kalau kita putar angkanya Bu, putar porsinya 40% untuk porsi utang, 20% untuk porsi dana sosialnya karena kita mau baik sama teman, sedikit-sedikit traktir, sedikit-sedikit ini enggak apa-apa deh saya gali lubang tutup lubang, saya yang penting dianggap tetangga saya baik, dianggap teman saya baik. Akhirnya kita gali lubang tutup lubang, pinjam dipinjol Bu. Pinjolnya ilegal lagi Bu. Nah, jadi tatalah keuangan kita dengan baik. Nah, sebelum merencanakan keuangan, sebelum berinvestasi, yang ingin saya sampaikan adalah ciri-ciri investasi ilegal, Bu. Yang pertama adalah legalitas, menawarkan janji yang sangat menggiurkan. Begitu ya, Bu ya. Keuntungannya itu tidak wajar. Kalau deposito itu 3% per tahun, biasanya investasi ilegal itu menjanjikan 14% per minggu. Ada yang menjanjikan per hari. Nah, kalau sudah punya ciri-ciri seperti itu kita harus waspada. Berikutnya adalah kalau kita dapat member baru, kita dikasih bonus Bu. Nah ini juga harus kita waspadai. Berikutnya adalah selalu menggunakan public figure. Minta izin foto Bu Priska, minta izin foto Ibu Wakil Bupati, kemudian foto Ibu Camat, Pak Kapolres, Pak Kapolda, dan lain sebagainya. Foto-foto itu yang di-share ke grup-grup. Bu Camat saja ikut, masa kita tidak mau? Bu Lurah ikut, Pak Kades ikut, Ibu Bupati ikut, dan lain-lain sebagainya. Selalu menggunakan public figure. Kemudian mengklaim tidak ada resiko, dan yang terakhir tentu saja izinnya tidak jelas. Jadi kalau hal-hal itu ada, ketika Ibu ditawarin, Ibu tanya izinnya dari mana, dia tidak bisa jelaskan. Keuntungannya sangat menggiurkan, harusnya kita sudah waspada. Itu sudah pasti investasi bodong. Contohnya ya Bu, ya kerugian yang ada nih, ada 117 triliun kerugian akibat investasi bodong. Ini ada yang lewat cryptocurrency. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ada Indra Kents, Doni Salmanan, ada yang ikut Ibu? Atau yang marak tadi Pak Bodan sampaikan ada arisan online. Ini ada di Goa, ada di Makassar. Arisan online ini juga sangat meresahkan masyarakat. Jadi kalau kita dapat penawaran-penawaran itu, ibu-ibu harus waspada. Kerugian arisan online ini tidak sedikit Bu, 15 miliar. Ada yang nyetor 150 juta, ada yang 2 juta, ada yang beragam Bu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan penawaran-penawaran yang dengan ciri-ciri tadi, ibu-ibu harus waspada. Nah jadi sebelum berinvestasi, yang pertama yang diperhatikan adalah legalitasnya seperti apa. Jelas tidak perizinannya. Yang kedua, pahami proses bisnisnya perusahaan itu. Dia menawarkan produknya seperti apa sih? Apa manfaatnya? Apa resikonya? Cocok dengan keuangan kita atau tidak? Karena belum tentu yang kita punya penghasilan 3 juta misalnya, cocok dengan berinvestasi yang harus saya rutin setorkan 5 juta. Ya, jadi harus pahami dulu. Pelajari dulu Bu kontraknya. Jangan menyetorkan dana sebelum kontrak itu ada. Jadi sebelum berinvestasi kumpulkan informasinya sedetail mungkin, sebanyak mungkin untuk membuat pemahaman kita menjadi lebih jelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum berinvestasi 2L ya Bu ya, legal dan logis.
5 ciri-ciri tadi juga sudah saya sampaikan, semoga kita semua bisa terhindar dari penawaran-penawaran investasi yang ilegal. Jadi terakhir sebelum saya tutup, ketika ibu bapak punya masalah atau ingin mencari tahu apakah perusahaan ini aman bagi saya untuk berinvestasi, silakan hubungi kami Bu di kanal-kanal informasi OJK. OJK ada WhatsApp-nya di 081 157 157 157. Call center OJK di 157 atau mau datang ke kantor kami di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 3-5 depan Hotel Aston Bu, samping Gelail. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Nurmasita. Luar biasa, mengawali sharing kita dengan tips yang bisa ibu-ibu terapkan. Jadi ketika terima gaji dari suami atau masuk cair langsung dibagi 10%, 20%, 30%, 40%. Dan untuk investasi tadi udah dikasih tahu ya berapa persennya, dan yang harus diwaspadai adalah investasi yang memberikan iming-iming terlalu gimana gitu ya, kayaknya terlalu indah dunia ini kalau dilihat. Jadi logis dan legal ya, tadi dicatat baik-baik ibu-ibu ya. Nanti kita ada pertanyaan khusus ibu-ibu. Nah selanjutnya kemudian kalau kita pengen investasi nih, elemen-elemen seperti apa sih yang bisa digunakan atau produk perbankan seperti apa yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan persenan tabungan kita untuk masa depan gitu, biar financial freedom gitu istilahnya nanti ya. Langsung aja kalau gitu kita akan dengarkan pemaparan materi kedua dari Bapak Muhammad Amin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bu Priska selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa, Ibu Wakil Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa, dan ibu-ibu PKK semua. Saya mau dengar semangatnya, boleh? Kalau saya bilang semangat, ibu bilang pagi, pagi, pagi. Semangat, pagi, pagi, pagi. Kurang kayak baru 2.000 orang yang semangat. Saya coba sekali lagi ya, semangat pagi, pagi, pagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini terima kasih dari tim OJK dan tim penggerak PKK Kabupaten Goa memberikan kesempatan kepada saya. Kami dari Bank Negara Indonesia, dari BNI. Tahu Ibu, BNI itu lahir tahun berapa sih? Ada yang tahu enggak? Tahun 46. Dengan Ibu siapa? Ibu Nur Alam. Nanti dapat hadiah ya. Terima kasih. Jadi BNI itu lahir tahun 1946, setelah 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi bank pertama di Indonesia itu adalah BNI Bu. Jadi Bapak Ibu nggak ada Bapak ya. Maaf, saya paling cakep di sini. Amin. Jadi bank pertama di Indonesia itu sebenarnya Bank BNI dan pernah menjadi bank sentral. Dulu pertama kali itu Bank Indonesianya kita itu adalah BNI Bu. Pernah jadi bank sentral. Namun dibentuk lagi bank sentral yaitu Bank Indonesia, BNI, kemudian menjadi bank umum atau yang sekarang disebut dengan Bank BUMN, Badan Usaha Milik Negara, sudah milik pemerintah. Nah, Ibu izinkan saya saat ini untuk sharing Bu ya. Perkenalkan saya dengan Muhammad Amin, saya atau biasa dipanggil Amin, akhir dari sebuah doa. Kalau Ibu tidak sebut nama saya, doanya mungkin tidak terjawab ya enggak. Jadi saya dengan Amin, saya sebagai Customer Relationship Manager di BNI, tepatnya di BNI Cabang Mato Angin Ibu. Cabang Mato Angin kami membawahi 4 kabupaten di Maros sama Pangkep. Kemudian kalau daerah bawah itu di Kabupaten Goa dengan Takalar. Ya, jadi alhamdulillah sudah diizinkan untuk bisa sharing. Nah, Bu, tadi sudah dijelaskan sama Ibu bahwa investasi itu memang sangat perlu. Kita mau lihat Bu realitanya. Next. Agak kabur ya. Nah,
Ibu, kita sekarang posisi di mana sih? Saya mirip dengan siapa sih? Kalau di sini ada ku menangis sebelah kiri. Kenapa dia menangis? Karena pada saat dia sudah terima gaji, uangnya langsung dipakai untuk belanja, untuk shopping. Itu. Nah, terakhir baru dia bokeh, nggak punya uang. Nah, setelah itu dibandingkan di sebelahnya, gajian, dia itu harus menyisipkan dulu dananya. Baru sisanya baru dibelanjakan. Itu kita kekurangannya orang Indonesia, ibu-ibu. Kita kebanyakan kalau sudah punya uang, pegang uang dari suami. Nah, kita sebagai Menteri Keuangan biasanya kita sudah khilaf tuh. Bayar A, bayar B, bayar C, lupa tuh bahwa ternyata menabung atau kita sisipkan sebagian kecil saja itu lebih penting. Baru kita, sisanya itu baru kita menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Next. Nah, realitanya Bapak Ibu, banyak di Indonesia sudah tua, itu sekitar 72% menjadi tanggungan orang lain atau menjadi tanggungan anak-anaknya. Kenapa? Karena memang dari dulu kita tidak mempersiapkan investasi kita, kita tidak mempersiapkan dana kita untuk persiapan masa tua kita. Pernah lihat enggak? Ada pernah, saya berapa kali pernah lihat sih kapal pesiar di pelabuhan tuh, yang turun semua apa? Nenek-nenek bu, nenek-nenek tapi bule. Kenapa mereka bisa begitu enak, begitu enjoy, sudah tua tapi melanjutkan jalan-jalan, sampai di situ banyak saya lihat di Sumbo Opu, dia jalan-jalan, orang tua semua bu. Ternyata memang kalau orang luar negeri, pemahaman untuk penyimpanannya sejak dini, investasinya sejak dini, itu mereka sudah paham. Jadi beda bu, kita orang yang sudah pintar, banyak, apalagi kita di sini ya, di Indonesia, banyak orang pintar tapi belum paham mengenai pengelolaan keuangan. Itu bedanya, sehingga banyak juga loh pejabat-pejabat, banyak juga orang-orang pintar kita di Indonesia yang kena tipu. Atau yang mengikuti juga investasi-investasi yang ternyata investasi bodong. Karena kenapa? Kekurang pahamannya kita untuk mempelajari mana investasi yang aman dan mana yang investasi yang memang tidak aman atau tidak dijamin. Next. Nah, katanya Bill Gates, om saya, kebetulan bapaknya dengan bapakku itu bapak-bapak bu toh. Jadi Bill Gates. Jadi Bill Gates itu, maaf, tadi ya, ini bahasa Makassar, Budu. If you born poor, bahasa Makassarnya, kalau kita lahir dalam keadaan miskin, itu bukan kesalahan kita. Punna, apa bahasa Makassarnya, Di? Ya, kalau kita lahir dalam keadaan miskin, itu bukan kesalahan kita. Tapi, kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan kita. Paham Bu ya? Paham Bu ya? Jadi kalau kita lahir dalam keadaan miskin, itu bukan kesalahan kita. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, miskin ini ada dua, miskin dunia, miskin akhirat. Makanya sejak dini kita juga harus membekali iman sama ibadah kita ya, Bapak Ibu. Jangan cuma investasi, itu ingat investasi lupa akhiratnya. Jadi investasi dunia akhirat penting, tapi bagaimana kita meningkatkan pada saat kita membekali untuk akhir kita. Next. Nah, dalam berinvestasi Bapak Ibu, memang harus ada kita namanya perencanaan. Mungkin sudah dijelaskan tadi sama tim OJK bahwa kita harus mempersiapkan proporsional. Sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk pengeluaran kita, sekian persen untuk lain-lainnya. Nah, kita Bu, di dalam berinvestasi, sebentar nanti saya tunjukkan kira-kira proporsionalnya bagusnya berapa persen sih kita untuk berinvestasi dan kita untuk pengeluaran. Next. Nah, kalau kita berinvestasi Bu, ada beberapa macam investasi di kami Bu, di BNI. Wah, mau menjual ini, jualan nih. Nggak Bu, kita cuma sharing aja. Sharing bahwa di bank itu ternyata sekarang bukan cuma tabungan, bukan cuma deposito, bukan cuma giro. Bukan Bu, sekarang kita itu sudah meningkatkan pemahaman pengetahuan produk kita sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sekarang Bu, anak-anak muda juga, sekarang anak-anaknya Ibu itu sudah ada yang bermain reksadana, ada bermain saham, ada yang bermain obligasi. Nah, banyak sedikitnya Ibu harus juga tahu
apa itu obligasi, apa itu reksadana. Saya sedikit jelaskan Ibu ya mengenai obligasi. Next. Nah, obligasi itu Bu, ini, don't put all your egg in one basket. Jangan taruh telurnya Ibu dalam satu keranjang. Kenapa? Kalau keranjangnya jatuh, pecah semua apa tidak? Pecah semua Bu. Jadi jangan taruh. Jadi harus dibagi-bagi keranjangnya. Itulah hukum investasi Bu. Kalau ada uang tak, misalnya 100 juta, jangan kita taruh 100 juta semua misalnya di investasi bodong atau misalnya di itu apa sih yang harus kita sebentar nanti saya kasih survei ke ibu-ibu supaya pulang bisa tahu ada oleh-olehnya nih. Oh ternyata saya orangnya konservatif loh. Oh ternyata saya orangnya moderat loh. Oh ternyata saya orangnya agresif. Nanti kita cek sebentar Ibu ya. Mau Bu? Mau ya Bu? Ya. Nah nanti kita cek. Nah, kalau kita sudah mengetahui kita ini Ibu moderat atau konservatif, nah itu kita bisa tahu, oh ternyata saya cocok beli jenis produknya ini. Nah, itu akan berentetan semua. Setelah kita tahu jenis produknya, kita bisa merencanakan, oh kalau dengan produk ini bisa untuk jangka panjang kah, jangka menengah kah, atau jangka pendek. Itu Ibu. Next. Ini kita cancang Ibu, nah karena waktunya juga. Next. Nah, ini Bu, jenis-jenis produk yang sudah ada di perbankan, bukan cuma di BNI tapi bank lain juga. Kalau di BNI juga pasti sudah ada namanya simpanan deposito, itu sudah umum lah. Kemudian ada namanya juga obligasi, ada juga namanya reksadana, ada juga namanya saham, ada kalau mau beli properti, kita juga bisa bantu fasilitasi untuk pembelian properti dan peningkatan UMKM juga boleh, kita pengecuran kredit. Next. Nah, kalau ini Bu, ada dua jenis investasi. Ini bukan investasi bodong Bu, karena sudah diakui OJK, tapi kita juga bisa menyalurkan dalam bentuk retail, kecil-kecil Ibu. Jadi jangan sampai pikir Ibu, obligasi itu saya harus beli sekian ratus juta, reksadana itu saya harus beli sekian ratus juta, tidak Bu. Nah, saya jelaskan dulu satu, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu Bu, namanya obligasi adalah surat utang negara yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan imbal hasil dan memberikan jangka waktu. Jadi ada jangka waktunya Bu. Nah, kenapa pemerintah keluarkan? Ibaratnya begini Bu, pemerintah daripada dia pinjam di luar negeri, mending dia pinjam sama masyarakatnya. Tapi masyarakat pasti bilang, apa kok kasih Kak? Kok pinjam uangku? Ya kan? Nah, pemerintah kasih kupon. Kupon itu Bu istilahnya bunganya, imbal hasilnya. Kalau deposito namanya bunganya. Jadi ada kuponnya Bu. Jadi Ibu beli obligasi, ada bunga kita dapat, ada kupon. Dengan jangka waktu tertentu. Jadi kita kesepakatannya di awal, oh ada jangka waktunya. Saya beli kuponnya pemerintah jangka waktunya 2 tahun. Nah jadi selama 2 tahun kita simpan kuponnya. Nah jadi itu obligasi Bu. Sudah mengerti obligasi Bu? Ada bayangan? Jadi obligasi itu Bu simpanan juga, investasi, tapi namanya investasi pasti ada resikonya juga. Deposito itu ada resikonya juga Bu. Siapa bilang deposito tiada resikonya? Cuma resikonya kecil sekali. Kan di bank-bank ada yang misalnya kalau saya tutup sebelum jatuh tempo, ada yang kena penalti kan Bu, kalau deposito tutup sebelum jatuh tempo. Ada juga yang tidak dapat imbal hasilnya. Itu kan resiko juga sebenarnya. Walaupun kecil tapi resiko. Nah, obligasi juga begitu, ada resikonya Bu. Nah, next. Nah, apa sih manfaat dan keuntungannya kita membeli obligasi? Nah, yang pertama itu adalah aman. Kenapa aman? Karena betul-betul dikeluarkan oleh pemerintah dan betul-betul produk dari pemerintah. Dan dilindungi oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, liquid. Jadi obligasi itu Bu, Bapak bisa dicair, ada beberapa jenis obligasi itu bisa dicairkan kapan saja. Jadi walaupun ada yang pernah dengar ORI sama SR. ORI. Sukuk. Ada yang pernah beli ORI sama sukuk? Ada Ibu. Ayo. Nanti pemainnya kita tambah Bu ya. Jadi ORI itu obligasi Bu, obligasi retail Indonesia. Jadi nanti pemerintah mengeluarkan dalam 1 tahun itu 2 kali Bu. Obligasi retail dan 2 kali sukuk. Jadi obligasi retail itu bisa kita cairkan kapan saja Ibu. Misalnya Ibu sudah beli 3 bulan. Pak Amin, ada saya beli kemarin 100 juta, bisa saya cairkan obligasiku? Bisa. Walaupun komitmennya kita dengan pemerintah 2 tahun. Itu bisa kita cairkan.
Nah, tapi sama dengan deposito, pada saat kita cairkan ada resiko di situ, Bu. Kita harus cek harganya dulu. Harga dari obligasi tersebut. Bisa saja dia gain atau untung, bisa saja dia di bawah harganya, Bu. Harga par. Atau dia dalam keadaan istilahnya diskon. Bukan cuma baju diskon, di obligasi juga diskon. Nah, gitu. Kemudian ada juga namanya, apa nih, kecil banget tulisannya. Capital gain dan kupon ya. Kalau kupon yang tadi Bu ya, kita dapat imbal hasil bulanan juga ada. Sama capital gainnya juga keuntungan pada saat kita mau tutup di waktu tertentu. Itu ada capital gainnya. Nah, itu obligasi, Bu. Next. Nah, ini ada jenis-jenis obligasi, Bu. Ada namanya ORI, obligasi retail Indonesia. Ada namanya SR. Jadi kalau SR dengan ORI itu sama, Bu, obligasi pemerintah. Cuma ORI itu berbasis konvensional. Kalau SR itu berbasis syariah, ya sukuk retail. Kalau saya punya dolar, nih misalnya saya ada uang dolar, bisa enggak saya obligasi pakai uang dolar? Boleh, namanya Indon. Nah itu kalau dolar, itu bisa juga kita obligasikan. Lumayan loh kuponnya, Bu, semua. Kuponnya ini sesuai dengan jenis obligasinya. Kupon sekarang itu, Bu, bermain di 5 sampai 7%. Ayo, deposito berapa persen, Bu? Cuma 2 sampai 3%, Bu. Enggak tahu kalau bank yang lain ya. Tapi kalau bank BUMN rata-rata itu adalah 2 sampai 3%. Itu, Bu. Itu 2 kali lipat. Kelebihannya lagi obligasi, Bu. Deposito pajaknya berapa persen, Ibu? 20% pajak penghasilannya ya. Kalau misalnya sudah masuk bunganya itu dipotong pajak lagi, Bu, 20%. Bukan bersih loh. Tapi dipotong lagi pajak 20%. Tapi kalau obligasi itu pajaknya cuma 10%. Nah, berarti kan returnnya atau imbal hasil yang kita terima lebih tinggi, Bu ya. Lebih tinggi dari deposito karena pajaknya kecil. Sudah kuponnya atau bunganya besar, kuponnya besar, pajaknya kecil, berarti kita dapatnya lebih maksimal. Nah, itu, Bu. Next. Nah, ini ada risikonya yang saya sudah jelaskan tadi bahwa memang ada risiko dalam setiap investasi. Next. Yang kedua adalah reksadana, Bu. Mungkin sebagian Bapak, Ibu-ibu semua sudah pernah dengar namanya reksadana. Reksadana itu, Bu, produk juga. Produk yang dimana, contoh nih gelas. Gelas ini adalah reksadananya, Bu. Ini gelasnya. Maaf, izin. Nah, ini reksadananya, Bu. Yang dimana dalam gelas ini kita isi berbagai macam jenis minuman. Tapi kalau dalam reksadana namanya berbagai macam jenis efek. Ada dimasukkan di dalamnya deposito, ada dimasukkan dalamnya obligasi, ada dimasukkan dalamnya saham. Jadi kesimpulannya reksadana itu adalah wadah yang di dalamnya terdapat berbagai macam atau beberapa efek investasi, yaitu ada deposito, obligasi, dan saham. Jadi di dalamnya ada beberapa. Nah, apa sih keuntungannya kalau kita beli itu? Sama. Jadi ada peningkatan pertama namanya apa tuh? Liquid. Mudah dicairkan. Ini bisa kita cairkan juga, Bu. Reksadana itu kita bisa cairkan juga kapan saja. Kemudian yang kedua, dia juga ada keuntungan berdasarkan kenaikan dari harga NAB. Jadi pada saat kita beli, nah contoh kayak begini, Bu. Kita beli emas. Emas kan itu, misalnya contoh 1 gramnya sekarang 900 ya, 900.000. 3 bulan ke depan saya jual emas, contoh harganya 1 juta. Berarti kalau saya beli sekarang emas 10 gram kali 900.000 berarti saya harus siapkan 9 juta. 3 bulan kemudian saya jual emas saya yang 10 gram itu, ternyata harga emas menjadi 1 juta. Berarti kan jadinya kalau saya jual 10 juta. Berarti keuntungan saya selama saya simpan emas itu dari awal sampai 3 bulan ke depan, keuntungan saya 1 juta karena saya beli 9, 10. Begitu juga reksadana, Bu. Pada saat kita membeli reksadana ada namanya nilai NAB, nilai aktiva bersih per unitnya. Pada saat kita beli unitnya misalnya harga 1.000. Pada saat kita jual atau kita butuh dana, kita cek harga, Bu. Oh ternyata unitnya per unitnya itu harganya 1.100.
Nah, berarti waktu saya beli 10 unit, 10 kali 1000 berarti 10.000. Berarti nanti 3 bulan ke depan saya mendapatkan 1.100 kali 10 unit, berarti 11.000. Keuntungan saya 1.000. Begitu Bu permainannya reksadana, hampir sama modelnya. Nah, tapi naik turunnya itu berdasarkan beberapa faktor Bu ya, naik turunnya harga. Ada faktor ekonomi, ada faktor pasar, ada juga faktor rate dari Bank Indonesia juga pengaruh. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh reksadana aja Bu ya. Contohnya bahwa di reksadana itu di BNI Bu kami kerjasama dengan 11 manajer investasi. Nah, 11 manajer investasi mungkin pernah dengar namanya BNI Asset Management, namanya Manulife, kemudian namanya Schroeder, itu di kami kerjasama 11 manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut. Next. Nah, selain itu Ibu, untuk menambah informasi kita mengenai masa investasi masa pensiun kita di BNI juga ada namanya dana pensiun Ibu. Tahu enggak Bu? Pensiun sekarang itu bukan cuma teman-teman kita di PNS Bu. PNS kan dapat pensiun. Nah, BNI bisa memfasilitasi pegawai swasta, kemudian tukang becak kita, saudara-saudara kita tukang becak, itu bisa juga loh Bu dapat pensiun. Dengan cara apa? Kita ada namanya tabungan produk namanya Simponi. Atau dari dulu namanya DPLK, mungkin ada produk-produk dulu namanya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Ibu cukup menyetorkan setiap bulan 50.000 minimal, masih 50 ya Bu Umah, 50.000 minimal, kemudian Ibu tentukan sendiri waktu pensiunnya. Misalnya nih, saya sudah berumur 40, saya berarti saya tentukan sendiri umur saya, pensiun saya 50 deh, atau 52. Nanti di usia ke 52, dananya Ibu itu bisa gunakan semua, bisa ambil. Nah, pada saat mau diambil, itu nanti kita kasih 2 opsi. Ibu mau ambil semua, atau Ibu mau dapat gaji, kayak orang pensiun, gaji pensiun, itu kita bisa kasih opsi begitu. Kalau misalnya pada saat saya tutup, saya mau usaha deh, saya mau ambil saja, dan aku semua, itu boleh, diambil semua. Tapi, kalau misalnya saya mau santai-santai aja deh, yang penting saya dapat terima gaji bulanan, itu boleh. Nah, kelebihannya lagi, gaji pensiun Ibu yang Ibu sudah tanamkan di BNI, misalnya minta maaf nih, yang atas nama itu tutup usia, itu gaji pensiunnya Bu tetap dapat Bu. Ahli waris atau pendamping. Itu masih tetap dapat. Nah, kalau meninggal lagi pendampingnya, anak-anak kita masih bisa dapat Bu. Jadi tetap diteruskan. Sama kan kalau pensiun gitu kan? Tetap diteruskan sampai anaknya usia 25 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau dia sudah menikah, itu sudah tidak bisa. Tapi kalau dia masih 25 tahun sebelum menikah, 25 tahun ya? Ya, 25 tahun sebelum menikah, itu masih bisa dapat uang pensiun dari orang tuanya yang sudah ditanamkan di BNI. Cukup 50.000 sebulan. Itu sistemnya Pak Amin, saya harus nyetor atau tidak? Enggak, sistemnya auto debit Bu. Ibu cukup ada tabungan di BNI, sistem auto debit. Itu bagus banget Bu. Dan kita di BNI adalah DPLK terbaik se-Indonesia. Karena apa? Kayak Pertamina, Tonasa, apa semua. Gaji pensiunnya itu lewat kami Bu, lewat BNI. Bukan kayak Taspen apa, bukan. Tapi lewat kami di BNI, DPLK. Nah, itu nanti kami BNI yang membantu pengelolaan keuangannya. Next. Karena saya sudah di kode-kode, next lagi. Tadi keuntungan sudah ya. Jadi intinya Bu, dalam berinvestasi Ibu harus mengetahui dulu profil resikonya Ibu sebelum berinvestasi. Saya ini orangnya risk taker tidak. Saya berani mengambil mengambil keberanian tidak untuk berinvestasi. Saya orangnya gampang tidak, kalau jatuh harga bagaimana saya langsung shock apa, itu harus kita kenal. Setelah kita kenal itu, baru kita mengetahui apa tujuannya kita untuk berinvestasi. Apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Setelah itu kita membeli produknya, produk yang sudah cocok sesuai dengan kita. Tim teman-teman OJK bisa saya minta waktu 3 menit ya untuk oleh-oleh ibu-ibu bahwa kira-kira saya itu masuknya konservatifkah, moderat, atau agresif. Izin Bu Priska ya. Next. Ibu bisa baca enggak? Ibu cukup keluarkan kalkulatornya di HP, boleh? Minta bantuannya Ibu semua. Nah, ini Ibu menjawab saja sesuai dengan angkanya Bu. Tapi mungkin lampunya agak diredupkan sedikit ya, yang di sini.
Lampunya minta tolong diredupkan. Jadi Ibu pertanyaannya seperti ini, ada 5 pertanyaan saja Bu. Pertanyaannya itu contoh pertama, berapa lama masa investasi yang akan Anda lakukan? Di situ ada pilihannya kurang dari 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, atau di atas 5 tahun. Nah kalau Ibu pilih A, kurang 1 tahun, berarti Ibu tulis di kalkulator 5. Nanti 5 tambah berapa. Mengerti Bu ya? Ya gitu aja. Silakan Ibu. Nomor 1, berapa lama masa investasi yang Anda lakukan? Kalau A kurang 1 tahun, oh ya maaf. Saya penyebabnya ternyata. Oke, sudah? Next. Sudah Bu ya? 5, misalnya tambah berapa ya? Ada 5, 10, 15, 20. Next. Nah ini nomor 2 Bu. Apa tuh bacanya? Saya kurang lihat. Ya, apakah tujuan dari investasi Anda? A, keamanan dana investasi, itu poinnya 5. B, pendapatan dan keamanan dana investasi, poinnya 10. C, pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang, poinnya 15. D, pertumbuhan. Silakan. Ditambah aja. D, nomor 3, silakan. Berapa persen dari modal investasi atau dana kita yang Ibu sanggup tanggung resikonya? Kurang dari 10%, di atas 10 sampai 20, 20 sampai 30, D 30%. Oke, next. Ya, ini cuma 5 nomor. Kelihatan? Berapa persen? Ya, berapa persen dana yang siap diinvestasikan? Nomor 5, bagaimana tingkat pengetahuan? Bagaimana tingkat pengetahuan Anda mengenai pasar modal atau mengenai investasi? Oke, sudah? Nah, Ibu totalnya berapa semua? Ibu totalkan dari 5 soal tadi. Nah, kalau jawabannya Ibu, ada totalnya Bu ya? Sudah dapat totalnya? Kalau Ibu sudah dapat totalnya, kita lihat Ibu masuk dalam kategori apa. Silakan next. Ini dia, kecil ya. Kalau saya bacakan aja Bu ya. Kalau konservatif itu, kalau Ibu poinnya 0 sampai 40%. Konservatif itu Bu. Konservatif itu Anda, ya itu sekitar 0 sampai 40%. Kalau 40 sampai 60% Ibu moderat. Moderat. Kalau 60 sampai 80% Ibu sudah termasuk agresif. Kalau di atas 80 Ibu sangat agresif. Ya, jadi 0 sampai 40 konservatif, moderat itu 40 sampai 60, agresif 60 sampai 80, di atas 80 sangat agresif. Jadi Ibu sudah tahu ya? Ya? Nah, apa kalau saya konservatif atau moderat, apa sih produk yang cocok buat saya? Itu kan pertanyaannya sekarang, kita tampilkan sekali. Next. Ini dia Bu. Kalau konservatif itu Bu, berarti ibu-ibu semua itu masih memiliki produk-produk yang sifatnya tunai. Kayak tabungan, deposito. Itu aja Bu yang Ibu amankan dirinya. Karena memang Ibu modelnya konservatif. Pun kalau Ibu mau beli yang obligasi, enggak apa-apa Bu, beli obligasi retail. Karena obligasi retail itu Bu, Ibu cuma beli minimal 1 juta. Jadi ori itu Bu, nanti ada ori keluar ini Bu, ori 23. Itu tanggal, harusnya sih ketetapannya 26 ya. Tapi saya dengar kuponnya itu sekitar 5,6 sampai 6,25. Lumayan besar Bu, toh pajaknya cuma 10%, tapi dia penempatan 3 tahun. Tapi itu dia bisa dicairkan kapan saja. Nah itu minimal 1 juta Ibu pembeliannya, karena memang retail untuk masyarakat yang masih konservatif atau mau belajar, itu beli aja Bu. Belajar 1 juta, 2 juta, lewat BNI Bu ya. Iklan tetap lewat. Kemudian kalau Ibu masuk moderat, itu sudah Ibu masuk di
tunai dan pendapatan. Boleh enggak saya ambil yang produk berkembang? Pendapatan itu Bu, beli reksadana bisa, kemudian beli juga obligasi bisa. Berkembang itu beli sudah bermain ada saham, forex. Boleh enggak yang moderat beli saham? Boleh, tapi versinya kecil aja Bu, jangan terlalu besar. Mungkin 5% atau 10% dari dana kita bisa. Tapi kecil-kecil Bu ya, untuk belajar. Boleh, jangan semuanya. Nah, kalau Ibu sudah masuk agresif, berarti Ibu enggak usah bermain di tunai deh. Tunai kayak deposito tabungan enggak usah. Ibu bermain di produk-produk obligasi sama reksadana. Saham juga boleh pastinya. Nah, kalau sangat agresif, biasanya orang seperti ini adalah yang suka bermain saham atau bermain reksadana saham. Mungkin itu saja Bu, sedikit tambahan. Tepuk tangan dulu Bu semuanya supaya kita lebih semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semua Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat saya pribadi dan buat semua ibu-ibu Menteri Keuangan Kabupaten Goa. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Amin. Udah kasih tahu kita tipikal yang mana sebenarnya, konservatif, moderat atau bahkan agresif gitu ya. Sampai tadi super agresif ya. Sangat agresif gitu. Dari itu semua kita udah kebayang, kita bisa memilih produk investasi seperti apa, perencanaan keuangan masa depan seperti apa, dan tadi udah di-spill juga ternyata di BNI ada loh untuk masa tua kita nanti udah bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Kita tahan dulu yang punya pertanyaan, saya yakin semuanya lagi penasaran dan pengen mengajukan pertanyaan, tapi kita tahan dulu, kita dengarkan pemaparan yang terakhir dari Bu Priska, mungkin memberikan motivasi mungkin kepada ibu-ibu. Oh udah, langsung aja kalau gitu. Yes, tapi nanti pertanyaannya boleh ke Ibu Priska juga gitu ya. Siapa tahu ada yang mau tanya tips and trick, spill dong gimana ngatur keuangan sehari-hari di rumah gitu ya. Atau tanya, Pak Bupati jajannya banyak gak sih? Nah bisa jadi seperti itu ya. Nanti kita akan dengarkan, kita kasih kesempatan untuk penanya ya. Kita masuk di Q&A session. Untuk pertanyaan pertama boleh yang paling belakang ya. Ibu berkacamata paling belakang boleh dibantu mikrofonnya Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama pertanyaan saya mengenai tadi yang dipaparkan oleh Ibu, siapa lagi namanya? Ibu Norma. Ya Ibu Norma, yaitu perkenalkan nama saya dulu Nurlianti, saya dari PKK Kelurahan Tubajeng, Pokja 2, Kecamatan Bajeng. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menjaga tingkat pengeluaran dan memastikan bahwa saya ini menabung. Terus pertanyaan selanjutnya, bisa bertambah lagi pertanyaannya Bu? Iya. Untuk Bapak Amin, tadi yang dipaparkan yaitu bagaimana menghadapi modus kejahatan online. Terus apa yang harus saya lakukan jika saya mendapatkan penawaran produk perbankan dari telemarketing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab pertanyaannya ya, biar langsung bisa ke inti dari pertanyaan. Oke, ke Ibu Norma dulu, tadi udah dikasih tahu gitu ya. Ini kayaknya pertanyaan terbalik ya, tapi bisa lah ya nanti ditambahkan kalau mau. Yang pertama, gimana bisa menjaga tingkat pengeluarannya agar bisa tetap saving gitu ya, jangan boncos ujung-ujungnya, keluar nggak bisa ditahan. Silakan Ibu Norma. Baik, yang pertama tentu dipisah dulu nih. Yang mana sih kebutuhan kita? Karena rata-rata kita yang kita dahulukan ini keinginan, Bu. Ya, begitu ya. Ternyata kita sudah punya jilbab warnanya hijau untuk PKK. Tapi ternyata rasa keinginan kita lebih besar, kita mau punya gradasi warna hijaunya ada nih, lengkap nih gradasinya. Mulai dari
yang paling muda sampai yang paling tua kita mau punya. Jadi kalau saya sedikit pudar warna bajunya, saya punya jilbabnya. Sedikit baru-baru nih karena masih hangat dari penjahit nih, warnanya masih fresh, jilbab saya masih lengkap begitu ya. Nah ini yang harus kita pisahkan Bu. Yang mana sih sebenarnya kebutuhan kita, yang mana keinginan kita. Kalau ternyata dengan 1 jam tangan saja sudah cukup, kita tidak perlu punya 10 jam tangan. Kalau ternyata dengan 1 kali saja per minggu kita keluar makan bersama keluarga, itu sudah cukup membahagiakan anak-anak kita, tidak perlu kita keluar tiap hari. Sehingga kebutuhan kita porsinya yang 10, 20, 30, 40 itu bisa stabil Bu, begitu ya. Kalau kita akhirnya harus mengeluarkan dana karena tiba-tiba ada ban bocor, ternyata tiba-tiba kena musibah, dana tabungan kita itu harusnya punya porsi namanya dana darurat. Itulah yang kita gunakan untuk kondisi-kondisi yang kita tidak bisa prediksi. Begitu ya ibu-ibu ya. Memastikan bahwa ketika sudah menerima dana, porsi tabungan yang duluan dipisahkan. Itu tips utamanya, jangan menunggu sisa. Dan ketika kita ingin mengeluarkan dana yang kita miliki, pastikan dulu memang itu kita butuhkan. Jangan sampai hanya karena ingin mendiamkan anak kita yang suka merengek, teman beli ini anak kita mau juga, padahal sebenarnya dia sudah punya. Nah itu Bu, jadi bagaimana pintarnya kita selaku Menteri Keuangan dalam rumah tangga untuk bagaimana juga kita mencerdaskan mental anak kita ya. Ternyata diawali bagaimana cara kita mendidik anak sehingga kebiasaan kita dalam mengelola keuangan itu bisa kita tularkan kepada anak kita. Tentu saja diawali dari bagaimana memisahkan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Mungkin itu ya, Mbak. Oke. Mungkin sedikit yang terkait dengan telemarketing ya, karena berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan, karena semua yang ada di industri jasa keuangan 3 sektor tadi itu diawasi oleh OJK, termasuk salah satunya adalah metode telemarketing. Kalau ibu-ibu sekalian mendapatkan penawaran melalui telemarketing, tentu teman-teman lembaga jasa keuangan ini pertamanya akan meminta izin. Jadi di awal pada saat kita melakukan pembukaan, biasanya ada satu informasi yang kita berikan aksesnya. Misalnya biasanya kita sudah dimintakan izin apakah boleh kami menawarkan penawaran produk, misalnya dari Bank BNI, kalau ibu berkenan saya tawarkan melalui email atau melalui telepon, itu biasanya ada kita centang, Bu. Kalau kita sudah memberikan centang, kita memberikan akses, itu kita sudah mendapatkan penawaran-penawaran dari media-media yang kita sudah berikan aksesnya. Tapi tentu saja khusus telemarketing, ketika kita mendapatkan telepon, itu akan minta izin dulu Bu. Kalau ibu tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk menanggapi informasinya, silahkan dihentikan. Begitu. Tapi kalau ibu mau tertarik, silahkan didengarkan. Karena telemarketing itu akan direkam semuanya. Begitu. Begitu ada sanggahan, nanti ibu bisa sampaikan ketika memang itu tidak ibu lakukan begitu. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Norma ya. Tadi dikasih batasan mana keinginan, mana kebutuhan, dan kemudian ketika menerima telepon dari telemarketing, kalau memang sibuk bilang, jangan kita dulu ganggu Kak Di. Begitu mau saja, toh biar tidak lama panjang-panjang dia juga capek bicara, kita tidak mau dengar, kan susah ya Say. Next, sebelum kita lanjut ke Mas Amin, saya mau minta tanggapan dulu. Atau mungkin Ibu Priska bisa bantu jawab kalau dari pribadinya Ibu Priska sendiri, dalam menjaga ritme pengeluaran di rumah tangga saat ini gitu ya. Sistemnya seperti apa gitu agar bisa make sure setiap bulan ada saving. Bisa di-share ke ibu-ibu di sini. Kalau dari rumah tangga saya sebetulnya pos-posnya itu udah ada. Jadi dulu untuk untuk mengatur keuangan rumah tangga waktu itu setelah nikah, kebetulan waktu itu almarhum bapak mertua masih hidup, itu kita dipanggil berdua. Kemudian diajarnya tuh tentang atur pengeluaran malah. Jadi waktu itu agak detail sih, cuman kita tentuin betul-betul
yang kadang nyaru itu kan yang 40% yang bagian rumah tangga, itu kadang nyaru. Karena kita nggak bisa bedain mana yang betul-betul primer, yang mana sekunder, yang mana yang sebetulnya masih bisa untuk di saving. Seperti yang paling bisa diatur itu pasti yang 40% itu. Jadi kalau saya yang belanja bulanan per bulan itu dihitung, kita nih kebutuhannya apa dulu. Kayak susu kayak contohnya susu anak-anak dulu. Saya punya anak waktu itu masih kecil, jadinya waktu itu ketika setelah selesai ASI dia minum susu formula. Itu dihitung 1 bulan tuh berapa kaleng. Saya masih ingat banget tuh 1 bulan waktu itu anak saya yang kedua Arya itu ngabisin 4 kaleng susu formula. 4 kaleng susu formula. Terus saya kalau belanja bulanan itu 1 kali 1 bulan. Ada orang ibu-ibu tuh belanja bulanannya 2 kali, 3 kali atau per minggu. Itu saya 1 kali aja 1 bulan. Tapi saya bagi, misalnya saya tuh bisa Bu beli di toko-toko yang murah itu, kita kan punya toko paling murah apa tuh Bu? 1 tit gitu ya kan, 1 tit gitu. Nah itu yang kalau belanja di situ itu jauh lebih murah daripada belanja di toko-toko yang ada di mall-mall besar pada umumnya. Nah di situ saya bagi nih, kalau misalnya saya belanjanya di sini saya bisa saving berapa. Terus kayak misalnya ya, mohon maaf, dulu suami saya masih merokok. Itu tuh saya yang jatahin rokoknya. 1 bulan saya cuma bisa kasihin dia 1 pak tuh. Kalau udah habis ya udah dia beli sendiri gitu. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ngerokok, sudah tidak ngerokok jadinya bisa saving lagi. Terus saya 1 bulan belanja 1 kali itu nggak di 1 tempat. Jadi ada 1 hari saya siapin free kosong untuk belanja bulanan. Jadi 1 pagi-pagi saya di toko itu, kemudian habis dari situ untuk belanja yang bagus-bagus, misalnya kayak kita mau beli daging yang impor-impor itu pergi ke 1 tempat gitu lagi. Itu untuk konsumsi anak-anak. Nah biasa kalau kita di rumah tangga itu ibu-ibu ya biasa makanannya tidak semewah makanan anak-anak yang sedang masa pertumbuhan waktu itu saya. Jadi waktu itu saya tuh ingat banget beli daging yang impor-impor itu untuk makanannya anak-anak. Sementara kalau saya sama suami itu ada pos lagi untuk belanja pasarnya. Saya belanja pasarnya tiap minggu. Oke. Gitu. Jadi itunya yang bisa diluaskan untuk bisa dikreasikan ibu-ibu. Gimana caranya supaya di 40% itu masih ada saving gitu. Yes. Oke, berarti Gitu bisa sih. jadi savingnya lebih dari 10%, lebih dari 20% bahkan ya. Berarti ada budgeting tiap Belum minggu. tentu, karena kan masing-masing kebutuhannya berbeda. Oke. Masing-masing misalnya kita bisa kayak gitu. Ingat banget dulu tuh saya posinnya 1 bulan untuk belanja bulanan tuh 5 juta. Dan 5 juta tuh saya habis 4 juta. Saya masih bisa saving 1 juta. Iya. Ya kan? Karena ibu-ibu kalau ngomongin persen tuh kebanyakan nggak ngerti. Karena kan masing-masing pendapatannya tiap bulan tuh beda-beda. Iya. Dan lagi ada juga di tipe-tipe pekerjaan tertentu, mereka tuh per bulan nggak konstan dapetnya, nggak kayak ASN itu kan ada take home pay udah pasti dia 1 bulan akan dapat pemasukan segini. Nah akan lebih tricky lagi untuk mengaturnya jika tantangannya tuh tiap bulan pendapatan yang diperoleh tidak sama. Gitu. Iya. Sementara pengeluarannya sama nih gitu. Jadi either apakah solusinya adalah menghemat atau memang solusinya adalah harus bisa cari tambahan lagi. Nah itu adalah tergantung di ibu-ibunya. Iya. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat budgetingnya bisa variatif gitu ya, nggak melulu mengikuti persenan itu tadi. Variatif tergantung berapa income yang masuk dan pastikan bahwa selalu ada saving di situ ya. Pertanyaan pertama udah terjawab, kita ke pertanyaan kedua kalau gitu. Mas Amin boleh silahkan dijawab. Ya, terima kasih. Kalau yang tadi Ibu izin kalau mengenai gimana sih caranya supaya kita tahu nih ini investasinya
bodong atau investasi itu ya, yang itu pertanyaannya. Nah, kalau Iya, menghindari kejahatan dari transaksi online dan itu tadi penawaran-penawaran telemarketing. yang kalau transaksi online atau investasi-investasi online juga biasa ada. Yang pertama, ibu harus kenali dulu perusahaannya. Perusahaannya itu kira-kira betul tidak ada perusahaannya itu. Kedua, memang bergerak di bidang itu, investasi, atau betul-betul tidak dia sudah mendapat izin dari OJK mengenai produknya. Yang kedua adalah kenali produknya. Produk yang ditawarkan itu biasanya produk-produk yang semuanya menggiurkan, ibu-ibu. Namun kadang kita tidak tahu bahwa yang menggiurkan itu pasti ada resiko. Hukum investasi itu high risk, high return, low risk, low return. Semakin rendah risikonya, berarti investasinya atau pengembangan juga pasti rendah. Semakin tinggi risikonya, pasti imbal hasilnya juga kemungkinan tinggi. Jadi itu sudah hukum investasi, Bu. Jadi kenali produknya. Kemudian yang ketiga adalah ibu itu pastikan sesuai dengan keinginannya. Kebutuhannya. What do you want? Atau what do you need? Jangan what do you want ya. Jangan apa yang saya inginkan. Tapi apa yang kita butuhkan. Kita butuh enggak produk itu? Kita butuh enggak investasi itu? Karena sekarang ibu terus terang banyak orang ikut investasi atau ikut-ikut produk-produk itu karena faktor ikut-ikutan, Bu. Ibu Hebring sana ikut beli ini toh, beli ki investasi ini, beli ki ikut ini. Saya juga mau ikut deh. Dia 100 juta, saya enggak mau kalah, mau beli 200 juta. Itu ikut-ikutan. Padahal dia tidak tahu itu produknya apa, investasinya di mana. Nah itu, Bu. Jadi kita membeli suatu produk atau mengikuti suatu investasi, itu kita pastikan dulu, Bu. Itu apakah betul-betul untuk kebutuhan saya yang saya sudah atur untuk jangka pendek kah, jangka menengah atau jangka panjang, atau hanya ingin-ingin saja, keinginan saja. Karena keinginan itu, Bu, namanya keinginan ya, semua kita pasti mau ya, mau beli ini, mau beli itu. Itu, Bu, yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai telemarketing. Memang, Bu, yang ini kadang jadi hal yang menakutkan atau merisaukan, Bu ya. Makanya biasanya kalau di kami itu contoh di kartu kredit paling sering, Bu ya, nelpon kiri kanan kartu kredit. Pada saat pengajuan aplikasi kartu kredit itu, Bu, kalau di form kami di BNI itu sudah ada tanda tangan apakah ibu mau dihubungi telemarketing apa tidak. Kalau ibu tanda tangan setuju, berarti itu ibu setuju untuk akan dihubungi telemarketing suatu saat apabila ada program atau promo yang dilakukan oleh BNI. Tapi kalau misalnya tidak menandatangani atau menandatangani di tidak setuju, kolom tidak setuju berarti ibu tidak akan dikonfirm. Tapi di satu sisi, Bu, pastikan dulu yang menghubungi nomornya. Bukan biasa ada muncul tuh nomor. Ada biasa aplikasi yang sudah kita save, kita sudah simpan. Aplikasi itu bisa mendeteksi itu apakah telepon penipuan atau tidak. Pastikan nomor telepon, Bu. Biasanya kalau telepon abal-abal kan biasa terdeteksi. Nah, kalau misalnya teleponnya memang ada dari satu bank, itu ibu biasanya hanya memberikan informasi. Tapi ibu jangan juga ada tuh, kalau yang paling banyak biasa juga selain kartu kredit, asuransi, Bu ya. Nah, asuransi tuh, biasa kalau kita, kita kan orang Makassar, besok datang polisnya, di debit rekening tak. Nah, kalau yang begitu biasanya saya kasih tips, Bu, ibu cukup bilang, baik kalau untuk informasi seperti ini nanti saya ke banknya saja atau saya langsung ke perusahaan asuransinya. Tidak apa-apa, ibu langsung cut aja. Karena memang itu, Bu, sudah mereka juga sudah dapat izin untuk melakukan telemarketing melalui melakukan pemasaran lewat telepon. Kasihan juga, Bu ya, mereka telemarketing kadang juga memang pekerjaannya seperti itu. Jadi ibu cukup misalnya memang tidak membutuhkan informasi itu atau ibu mau lebih jelasnya, ibu bilang saja nanti lebih jelasnya saya akan ke banknya, atau kalau ada ibu kenal, kalau di BNI itu ada namanya RM-nya, Relationship Manager-nya, ada pengelolanya ibu cukup hubungi pengelolanya ibu, Relationship Manager-nya, itulah nanti yang akan membantu ibu. Mungkin itu sedikit tambahan. Oke, udah terjawab ya Ibu ya pertanyaannya. Jadi kapan-kapan nanti kalau misalnya ada yang dapat juga telepon seperti itu, dicek dulu apakah di awal ada persetujuan menandatangani atau enggak gitu ya. Bisa jadi kita udah setuju di awal tapi lupa kemudian gitu ya. Next ke pertanyaan kedua, dari belakang kita ke samping dulu.
Ya, Ibu yang ujung sini, ya yang berdiri, silakan. Namanya siapa? Kelurahan apa? Boleh dibantu mikrofonnya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Wena dari Pokja 2 Batang Kaluku. Ibu Wina. Wena. Oke. Yang saya mau tanyakan ke Pak Amin dulu, boleh Pak? Yes. Bagaimana cara memilih obligasi yang tepat untuk investasi? Terus yang kedua, yang saya tahu sedikit tentang investigasi obligasi itu, kita dapat memperjualbelikan. Seumpamanya kita sudah tidak menginginkan lagi, apakah kira-kira bank bisa membantu dalam hal tersebut? Terus kepada Ibu Norma, Iya. Ibu Norma, yang saya mau tanyakan, solusi apa yang dilakukan agar nama yang sudah blacklist itu, biasanya kan ada nama yang blacklist, padahal kita sudah tidak punya pinjaman lagi, dapat diputihkan kembali. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke Pak Amin dulu. Pertanyaannya tadi, pilih obligasinya dan kalau misalnya mau dijual gitu ya, bisakah dibantu oleh BNI? Boleh silakan. Ya, terima kasih Ibu. Siapa namanya tadi? Ibu Wina dari Batang Kaluku. Oh, Batang Kaluku. Batang kelapa. Iya, terima kasih Bu Ina. Pertanyaannya bagus dan luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan habis ini harus beli obligasi ya. Jadi kalau pembelian obligasi itu kita kembali lagi Bu, pastikan sesuai dengan kebutuhan kita yang pertama. Yang kedua, memang kita membeli produk investasi itu, obligasi itu memang apakah kita untuk penyimpanannya jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Ada planningnya Bu. Nah obligasi sendiri itu Bu, ada jangka waktunya. Kalau obligasi jangka pendek, kita cukup membeli obligasi ORI sama SR jenisnya. Obligasi retail, itu cuma 2 tahunan sampai maksimal ada yang 6 tahun. Tapi kalau Ibu mau untuk jangka panjang, ini nih anak saya masih kecil tapi nanti saya siapkan untuk uang panaiknya. Itu bisa juga loh, uang panaiknya misalnya. Kan lumayan orang Makassar ya, ada uang panaiknya. Nah, saya untuk persiapan 200 juta ke depan. Imbal hasilnya nanti saya pakai untuk operasional bulanan saya. Itu boleh, ada namanya FR, fixed rate. Nah FR ini adalah obligasi yang jangka waktunya memang long term. Itu di atas 5 tahun. 5 sampai ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Jadi untuk pembelian obligasinya sesuaikan dengan kebutuhan kita dan sesuaikan dengan jangka waktu kira-kira kita butuhnya nanti untuk berapa tahun ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saya bisa menjual, katanya obligasi bisa dijual kapan saja, betul. Ada beberapa obligasi tertentu memang bisa dijual kapan saja. Dan ada beberapa obligasi yang memang tidak bisa dijual sama sekali. Contoh kayak kemarin ada namanya ST, sukuk tabungan Ibu ya. Itu memang tidak bisa diperjualbelikan. Ada juga SBR, Saving Bonds Retail. Itu jenisnya sama obligasi pemerintah, tapi itu juga tidak bisa diperjualbelikan. Nah, kalau ORI sama SR yang jenisnya obligasi retail dan sukuk retail itu bisa diperjualbelikan. Fixed rate bisa diperjualbelikan. Diperjualbelikan ini maksudnya Bu bisa ditutup kapan saja Bu ya. Bisa kita tutup kapan saja. Nah, kalau di kami di BNI itu standby buyer. Dalam artian BNI siap membeli kalau Ibu memiliki obligasi. Yang pastinya obligasi yang dibeli di BNI ya. Jadi Ibu beli obligasi di BNI, Ibu standby BNI itu standby buyer, bisa dibeli kembali oleh BNI. Kapan saja, nominal berapa saja, tergantung dengan mekanisme masing-masing produknya ya. Karena kalau kayak ORI sama SR itu minimal 1 juta bisa kita lepas. Ibu punya 100 juta, Ibu mau lepas 50 juta ke BNI, itu boleh. Tidak harus 100 juta, parsial, sebagian boleh. Ibu butuh 10 juta, Ibu cairkan 10 juta boleh. 90 juta tetap jalan di obligasi itu boleh. Itu di kami boleh. Tapi kalau FR, fixed rate, retailnya kami itu minimal 100 juta Ibu. Kalau FR, ada kan tadi
ORI, ada FR. Kalau fixed rate itu yang long term, di atas 5 tahun. Itu bisa di kami juga, belinya minimal 100 juta, jualnya juga minimal 100 juta. Itu dia Bu. Jadi obligasi itu BNI standby buyer, siap membeli kapan saja. Dan dananya itu Ibu, itu masuknya H+1 Bu ya. Dananya H+1. Ibu booking sekarang untuk jual, dananya masuk ke rekening plusnya Ibu, tabungannya Ibu itu besoknya. Dan bagusnya obligasi Bu, bagusnya lagi, obligasi itu Bu, dia hitungan imbal hasilnya harian Bu. Jadi nih, misalnya Ibu sudah terima kuponnya atau imbal hasilnya, itu di tanggal 15. Memang kalau obligasi setiap tanggal 15 sih, kecuali SR kalau tidak salah tanggal 10. Obligasi yang Ibu masuk dapatkan kuponnya tanggal 15, Ibu cairkan di tanggal 20, dari tanggal 15 ke tanggal 20 itu Bu, bunganya atau kuponnya itu tetap dibagikan, tetap diberikan kepada Ibu 5 hari itu. Enak kan Bu? Kalau deposito, Ibu cairkan sebelum jatuh tempo, malah tidak dapat imbal hasilnya. Tapi pokoknya Ibu bertahan. Nah, kalau di obligasi, imbal hasilnya Ibu selama range dari Ibu dapat kuponnya sampai Ibu tutup, itu tetap hitungan harian. Ibu kuponnya tetap dapat. Itu Bu, salah satu kelebihannya. Mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih. Iya, sudah terjawab ya Ibu Wina ya. Dan pertanyaan ke Ibu Norma tadi, kalau misalnya ada nama yang di blacklist begitu ya, bagaimana itu? Bisakah diputihkan dari yang hitam menjadi putih gitu, suci kembali? Baik, sepanjang memang kita yakini bahwa kita tidak punya kredit di LJK tersebut, itu bisa Bu, nanti Ibu laporkan saja ke OJK, menyertakan KTP-nya tentu saja, kami coba konfirmasi ke LJK pelapornya. Misalnya ternyata Ibu ini tidak pernah merasa punya kredit di BNI nih ya Bu ya, kami lapor dulu ke BNI. Pak Amin, ini Bu Wina mengaku tidak punya kreditnya di BNI loh, kok ada laporan yang disampaikan oleh BNI atas fasilitas kredit yang dimiliki Bu Wina. BNI akan review, oh ternyata memang nih tidak ada kredit yang diajukan Bu Wina, itu akan segera diupdate informasinya Bu, pada SLIK namanya ya, informasi debitur. Tapi kalau misalnya ternyata setelah BNI telusuri, ada Bu, ini ternyata kartu kredit. Nah, 15 tahun yang lalu ada annual fee-nya. Nih, ini Ibu merasa tidak punya transaksi memang, tapi ada biaya tahunannya yang timbul, itu yang ditagihkan dan tidak dibayarkan oleh Bu Winanya, sehingga muncullah di SLIK tadi, dikatakan blacklist ya, karena tidak dibayarkan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita yakin bahwa kita tidak pernah mengajukan pinjaman terus ada di laporan SLIK-nya, silakan ajukan aja ke OJK. Tapi yang pertama, yang utama adalah jangan mudah meminjamkan KTP, ibu-ibu sekalian. Ada tetangga minjam KTP karena mau mungkin niatnya untuk saya mau modal usaha kok dong, pinjam sebentar KTP tak. Kita karena besar hati, iya pakai Miki. Ternyata macet Bu di tengah jalan. Kita yang kebetulan mau cicil KPR rumah misalnya, enggak bisa ambil Bu karena macet. Padahal sebenarnya bukan kita yang dapat fasilitas itu. Apalagi sekarang Bu, di era digital ini ada kemudahan dari pinjol. Itu tinggal selfie dengan foto KTP sudah keluar Bu uang 2 juta, 5 juta, 10 juta. Jadi jangan mudah meminjamkan KTP kita. Mungkin itu. Terjawab ya Bu ya. Tentu saja bisa diputihkan selama kita melunasi. Betul. Jadi kalau memang kita ternyata memang macet, butuh modal baru untuk usaha misalnya, karena masih macet tidak bisa diberikan fasilitas pembiayaan dari lembaga jasa manapun, kita lakukan pelunasan terlebih dahulu. Dengan bekal surat keterangan lunas tadi, ada beberapa lembaga jasa keuangan yang memberikan kita kemudahan untuk diberikan fasilitas tentu dengan nilai-nilai tertentu. Karena ini akan terlihat nih Bu, historical bayar kita. Oh ternyata selama 3 tahun ini kita macet, tidak ada pembayaran. Oh ternyata dalam 2 tahun ini kita suka tersendat-sendat dalam melakukan pembayaran sehingga tercatatnya kurang lancar. Jadi
Slik itu Bu mencerminkan disiplinkah kita dalam melakukan kewajiban pembayaran kita atau tidak. Di slik itu juga akan terlihat semua pembiayaan yang kita miliki. Apakah itu kartu kredit, apakah itu di cicilan Shopee, cicilan Traveloka, cicilan Tokopedia. Karena 3 aplikasi tadi ini rata-rata bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan, sehingga mereka akan melaporkan cicilan-cicilan Ibu yang tanpa sadar ternyata masuk di sliknya Ibu, begitu ya. Jadi kalau kita mau nyicil, disiplinlah untuk melakukan pembayaran, mungkin itu ya. Iya, jadi even sliknya pun bersih gitu ya, udah pernah blacklist tapi melunasi, tetap ada terms and condition yang harus dipatuhi gitu ya, nggak serta-merta diberikan izin melihat kedisiplinan itu tadi. Jadi maka dari itu jadilah pengutang yang baik gitu ya. Kalau dikasih cicilan, lunasin yuk tiap bulan yuk gitu ya. Oke, terjawab ya pertanyaannya ya. Kita ke kesempatan pertanyaan terakhir. Dari belakang udah, dari sini udah. Kita ke sebelah sini yuk. Yang mana ya? Ibu yang cantik di barisan kedua. Iya, silakan yang dari tadi angkat tangan tinggi sekali. Titip bagi pertanyaan tak? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nirma Lasari, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Limbung. Ya, ini saya mau sharing aja terkait permasalahan yang ada di kelurahan saya, Pak. Terkait perlindungan nasabah, mungkin di sini kemarin ada satu nasabah yang cacat di kelurahan saya. Itu meminjam di salah satu bank konven, salah satu bank besar konven di Indonesia itu, meminjam di sana Pak, toh yang ini nasabah saya itu, warga saya itu, warga saya itu cacat Pak. Ini dia menjaminkan surat tanahnya. Surat tanahnya itu tahun pertama itu surat tanahnya 1. Itu tanahnya kan 1. Dalam satu petak itu ada 2 surat tanah. Dalam 2 tahun kemudian itu dia menjaminkan kembali surat tanahnya tersebut. Kemudian lunas pihak bank tersebut itu memberikan cuman satu jaminan surat tanah saja di nasabah tersebut, tanpa mendatangkan saksi dari pihak keluarga. Itu permasalahan itu bagaimana Pak solusinya terkait nasabah warga saya, nasabah bank tersebut. Itu bagaimana? Iya. Untuk ini satu Pak yang diberikan sama pihak bank. Ya, 2 dijaminkan, satu yang Dua yang dijaminkan, ketika lunas yang dikembalikan hanya satu sertifikat tanah. Berarti satu sertifikatnya lagi masih tertahan gitu ya, entah apa sebabnya. Tapi permasalahannya Ibu, pihak bank sudah nasabah tersebut sudah menandatangani pelunasan tanda terima di 2 sertifikat. Namun yang diberikan hanya 1 sertifikat saja. Itu bagaimana solusinya Pak? Sementara nasabah tersebut cacat. Mohon maaf. Baik. Mau dijawab, boleh Ibu Norma dulu baru ke Pak Amin gitu ya. Sebenarnya sistem perbankan seperti apa sih kalau ada yang seperti itu? Dan ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen kan ya, perlindungan nasabah. Silakan Ibu Norma dulu mungkin ya. Ya, saya duluan ya Pak Amin ya. Jadi Bu Nirma Lasari ya. Jadi kalau misalnya ternyata konsumen merasa sudah menyerahkan 2 agunan, itu kan akan tercatat di PK Bu. Ya, kalau misalnya di PK itu tercatat 2 agunan, ternyata pada saat dikembalikan hanya 1 agunan, itu nanti coba lapor dulu aja ke OJK Bu. Kalau misalnya sudah disampaikan kepada pihak banknya tapi tidak ada solusi yang ditawarkan begitu, lapor dulu aja ke OJK, nanti coba kami fasilitasi. Karena semua dokumentasi terkait dengan transaksi pinjam-meminjam itu harusnya lengkap. Mulai daripada saat pengajuan itu kan ada form tuh Bu,
ada form pengajuan kredit. Setelah disetujuin akan ada perjanjian kredit yang akan ditandatangani para pihak. Setelah itu dana cair akan tercetak di rekening korannya. Setelah itu akan kelihatan berapa pembayaran setiap bulannya dan kapan dilakukan. Begitu dilakukan pelunasan akan ada terbit surat keterangan lunas dan berita acara penyerahan agunan. Itu semuanya harusnya lengkap dan akan ada dokumentasinya. Jadi kalau misalnya merasa menerimanya cuma satu, harusnya dua, silakan dulu aja disampaikan kepada kami. Coba kami verifikasi dokumen-dokumen yang konsumen miliki maupun lembaga jasa keuangan yang miliki, begitu ya. Sehingga jelas nih, jangan-jangan juga mungkin banknya hanya menerima satu, begitu Bu. Jadi kita harus cari tahu nih memang benarkah informasi itu baik dari sisi konsumennya maupun dari sisi lembaga jasa keuangannya. Mungkin itu sih dari kami di OJK. Jadi kalau misalnya memang mengalami kendala, coba nanti ajukan ke OJK untuk kami fasilitasi. Oke, bisa langsung ke kontak 157-nya OJK gitu ya. Kita ke Pak Amin, dari perbankan sendiri sistemnya sebenarnya seperti apa? Penyetoran agunan dan pengembalian agunan ketika sudah melunasi. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Ibu Nirmalasari. Jadi memang sesuai yang diinformasikan Ibu Norma tadi, pada saat kita pengajuan memang sudah ada form bahwa kita itu pada saat melakukan peminjaman apa-apa saja sih yang kita serahkan ke bank, itu sudah ada formnya. Misalnya jaminan. Jaminan yang kita serahkan itu jaminan dalam bentuk apa, kemudian luasannya berapa, itu pada saat penyerahannya pun ada form yang kita tanda tangani dan itu didokumentasikan pastinya, difoto. Berapa jaminan yang kita serahkan, misalnya ada dua sertifikat, itu harus difoto dan menjadi dokumentasi tersendiri. Nah, pada saat ditutup atau pada saat penyelesaian fasilitasnya itu pastinya itu akan dibuka kembali. Dibuka kembali form bahwa memang pada saat kita pengajuan itu sertifikatnya ada berapa sih bank yang ambil? Ada satu kah atau dua kah? Atau ada kemungkinan, mungkin saja ya, tapi nanti dipastikan saja apakah mungkin sudah dilakukan pemetaan ulang dari BPN. Jadi memang ada pembentukan satu sertifikat. Jadi makanya dipastikan dulu. Ini selisihnya ada di mana sih? Apa memang dalam satu sertifikat itu sudah termasuk satu luasan semuanya? Sehingga menjadi satu sertifikat, atau memang ada kesalahan sisi administrasi yang dulunya kita masukkan dua kok diserahkan cuma satu. Nah, waktu penyerahan pun itu diserahkan dari pihak bank ke pihak debitur atau nasabah, itu tetap ada dokumentasi, ada tanda tangan administrasi yang harus diselesaikan. Jadi kedua pihak harusnya sudah aman karena memberikan masing-masing kewajiban dan memberikan haknya. Nah, namun di satu sisi kalau misalnya pun masih ada terjadi perselisihan seperti itu, ya memang OJK adalah mediasinya. Bisa dilaporkan diinformasikan ke OJK. Kira-kira kalau memang misalnya ada case-nya seperti itu ya, sudah dibicarakan baik-baik dengan pihak banknya, tolong dibicarakan juga dengan baik-baik dengan pihak banknya. Kalau misalnya memang belum ada jalan keluar, nanti OJK yang bisa membantu atau memediasi. Mungkin seperti itu tambahannya. Oke, sudah terjawab ya Ibu ya. Oke, Ibu Priska mungkin ada tambahan? Enggak ada ya. Yes, kita udah cukupkan di 3 pertanyaan saja karena kita terbatasi oleh waktu. Bapak Ibu, ibu-ibu ya, Bapak dan ibu-ibu di sini. Kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan ya terkait dengan perlindungan konsumen, produk-produk perbankan atau apapun yang menjadi bahasan kita hari ini, setelah ini bisa ngobrol langsung ya bersama dengan teman-teman OJK. Di belakang ada banyak teman-teman OJK yang bisa membantu ibu-ibu untuk konsultasi. Rekan-rekan dari BNI juga masih standby tentunya ya. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri obrolan kita, boleh? Kenapa? Oke. Oke, boleh ya. Nanti ibu-ibu boleh tuliskan pertanyaannya, nanti diserahkan ke tim OJK ya. Terus nanti bisa dijawab gitu ya. Sebelum itu, karena kita masih ada agenda selanjutnya ya ibu-ibu ya. Kita mau dengarkan dulu closing statement mungkin dari masing-masing narasumber yang hadir di sini. Dari Pak Amin terlebih dahulu, silahkan. Iya,
Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau dari kami, dari pihak perbankan, Bapak Ibu lagi, Ibu-ibu semua, kalau ingin membeli produk investasi, yang kami sarankan kenali dulu profil resiko dari Ibu sendiri. Setelah itu, pastikan tujuan dari ibu-ibu semua keinginan berinvestasinya untuk apa? Apakah untuk perencanaan pendidikan anak misalnya, atau memang untuk persiapan umroh atau haji, itu harus kita planningkan, Bu. Setelah kita planningkan, itu Ibu lakukan belanjakan. Yang terakhir adalah setelah kita melakukan eksekusi, sudah melakukan perencanaan, Ibu lakukan review kembali. Karena kenapa? Biasanya kita lupa review. Biasanya kita ada penambahan anggota keluarga. Biasanya kita ada pengurangan anggota keluarga. Nah itu harus direview kembali, kira-kira posisi investasinya kita ini sudah cocok atau belum. Itu saja tambahan saya. Dan terakhir, ada sedikit pantun juga ya, tidak mau kalah dengan Pak Bondan tadi. Iya. Sedikit pantun dari saya. Mana tuh pantunnya? Ibu-ibu menunggu pantun ya ini ya. Aduh gak sabar deh. Udah mau bilang cakep soalnya ya. Iya, Ibu bilang cakep ya. Jalan-jalan ke kampung Mengali. Cakep. Jangan lupa beli kendi. Cakep. Bu Priska dan ibu-ibu PKK yang baik hati. Cakep. Ingat bank, ingat BNI. Yeay. Pokoknya Terima kasih. top of mind ya. BNI. Oke, next ke Ibu Priska, apa pesannya juga buat ibu-ibu PKK di sini? Pesannya sebetulnya banyak banget. Saya juga mau sharing, banyak banget ibu-ibu yang suka sebetulnya nggak ngerti pengeluarannya per bulan tuh berapa sih gitu. Jadi jangan lupa ibu-ibu pulang dari sini dicek pengeluarannya tuh sebenarnya berapa sih per bulan. Jadi dana untuk pengeluaran rutinnya itu betul-betul harus dicek dan diukur baik-baik. Banyak banget teman-teman saya yang kebobolannya di sini nih. Jadi sebetulnya dia menilai pengeluarannya itu sebenarnya nggak seberapa. Berapa emang pengeluaran per bulannya ya? Paling 20. Ternyata waktu dihitung masa sih 20? Ternyata setelah dihitung biaya anak-anak, kemudian biaya sekolah, bayar iuran sampah, bayar per bulan belanjanya ternyata bisa sampai 50 gitu. Dan sama sekali dia nggak ngerasa dan pengeluarannya itu nggak cukup dan pemasukannya pun nggak cukup sampai segitu. Jadinya ternyata jangan sampai besar pasak daripada tiang. Iya, berarti penting banget untuk budgeting ya. Kita harus ngelis dulu fix cost-nya per bulan apa-apa aja dan baru tuh dibagi-bagi. Terima kasih Bu Priska. Terakhir Bu Norma, apa yang pengen disampaikan buat ibu PKK yang cantik-cantik di sini? Iya, yang pertama tadi ya, jangan mudah meminjamkan KTP, jangan membagi data pribadi Bu, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, karena sekarang lagi marak Bu pembobolan rekening, karena kita mudah memberikan informasi yang akhirnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa membobol rekening ibu-ibu sekalian, karena sekarang semua di genggaman ya Bu ya. Informasi-informasi itu mohon untuk tidak dibagikan, begitu. Yang kedua, jangan juga mudah mengklik informasi apapun yang dibagikan kepada ibu-ibu. Sekarang ada banyak penipuan-penipuan melalui media WhatsApp, SMS, telepon sekalipun, bahkan di email. Betul, di Telegram itu lewat link-link Bu. Karena sekarang jempol agak susah ditahan ya. Kaki sekarang bisa ditahan malas keluar ya, tapi jempol ini agak susah. Jadi begitu dapat WA dikira penting, klik, rekening hilang. Diklik, tiba-tiba ada pinjaman. Jadi jangan mudah mengklik apapun yang informasi yang diberikan kepada ibu ketika informasinya tuh dari orang yang tidak jelas. Dari orang jelas sekalipun, misalnya ini dari lingkungan PKK kita sendiri, kadang-kadang kita tuh suka membagi informasi yang kita tidak tahu apakah informasi ini valid atau tidak ya. Betul. Begitu dapat di grup, share ke grup yang lain. Akhirnya kerugiannya berjamaah. Nah ini kalau kita tidak yakin informasinya ini tidak jelas, jangan dibuka. Ketiga adalah
ketika kita ingin melakukan hubungan perikatan, apakah itu dengan lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, di industri keuangan non-bank, salah satunya misalnya pinjol, atau berinvestasi di pasar modal, cek dulu Bu, masukkah dia di ciri-ciri 5L tadi, atau besarannya 2L ya, legal dan logisnya. Kalau tidak logis dan tidak legal, jangan berinvestasi atau jangan berikat dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau kita ragu, telepon ke call center OJK di 157 atau di WhatsApp OJK 081 157 157 157 sehingga ibu-ibu sekalian bisa terhindar dari penipuan-penipuan yang berkedok perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Demikian. Oke, terima kasih banyak Ibu Nurma. Boleh tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita. Semoga bahasan kita hari ini bisa bermanfaat dan ilmu dari sini bisa langsung diaplikasikan. Intinya kalau ada sesuatu apa-apa gitu ya dengan lembaga jasa keuangan atau industri keuangan non-bank atau bahkan pihak-pihak yang memang dinaungi OJK bisa langsung kontak ke OJK di kontak 157, WhatsApp-nya juga udah ada. Yang paling penting follow dulu Instagram-nya @ojk_Sulampua. Nanti untuk para followers yang paling cepat akan dapat hadiah nanti dari teman-teman OJK akan kami sebutkan 3 akun terpilih. Ya, silakan dulu di follow @ojk_Sulampua. Next, terima kasih banyak untuk narasumber kita. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Dan kami persilahkan para narasumber untuk dapat kembali ya. Setelah ini kita mau tes juga nih kembali peserta kita udah sampai mana ya pengetahuannya ya. Kalau tadi ada pretestnya udah dilakukan, sekarang post testnya, ngetes apakah ilmunya benar-benar meresap sampai ke sanubari atau enggak ya. Tapi boleh kita foto bareng juga dulu sekali lagi ya, boleh ya. Daripada mereka bertiga foto, saya juga ikut nimbrung. Boleh ke tengah-tengah ya. Yuk. Udah? Kita foto bareng? Nah, soalnya tim dokumentasinya udah siap untuk foto. Boleh kami undang juga untuk bergabung? Wakil Ketua TPPKK? Silakan Ibu. Biar lebih komplit gitu ya. Lihat ke kamera. Rewa Kogoa. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat kembali. Dan selanjutnya saya ingin mengundang rekan saya Putri Agustria dari OJK untuk dapat memandu post test kita hari ini sebagai akhir dari sesi sharing kita. Ya, silakan. Cek. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rifa. Ibu-ibu semua masih pada semangat? Aduh loh Yomi, padahal saya baru mau bagi-bagi hadiah. Saya tes lagi satu kali lagi, masih pada semangat? Langsung semangat ternyata kalau ada hadiah. Baik Ibu, tadi ibu-ibu semua sudah diberikan 2 lembar, itu namanya pre-test dan post-test. Jadi lembar pertama namanya pre-test yang ibu-ibu seharusnya sudah isi sejak diberikan tadi. Kemudian yang kedua adalah post-test. Post-test ini akan kita isi bersama dan saya akan membagikan hadiah bagi ibu-ibu semua yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Siap ibu-ibu? Sekali lagi siap ibu-ibu? Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan mekanismenya terlebih dahulu. Jadi, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ketika sudah selesai, ibu-ibu sekalian silahkan untuk mengangkat tangan. Yang paling cepat angkat tangan akan ditunjuk oleh rekan saya di belakang, oleh Mbak Rere. Tapi syaratnya angkat tangan setelah selesai soal dibacakan. Kalau belum selesai, ibu-ibu tidak bisa dianggap didiskualifikasi. Paham ibu-ibu? Oke, baik. Ibu-ibu ada yang belum dapat?
Ada berapa orang? Oke, minta tolong kertasnya dikasih dulu ke ibunya. Jadi ingat ya ibu-ibu, kalau soalnya belum selesai dibacakan jangan dulu angkat tangan. Karena rekan saya yang di belakang tidak akan menunjuk ibu kalau sudah mengangkat tangan sebelum soal selesai dibacakan. Paham Di? Oke. Yang belum dapat tadi siapa ibu? Oke, sekali lagi saya ingatkan Ibu, untuk jangan lupa mengisi nama dan nomor teleponnya di bagian atas lembar pretest dan posttest. Supaya ketahuan ini punya siapa ini punya ibu ini punya ibu yang sana. Oke, saya mulai. Sudah siap semuanya ibu-ibu? Oke, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Nomor 1. Bukti kepemilikan atau keanggotaan asuransi adalah. Bingung ternyata rekan saya. Gimana Mbak Rere, siapa yang duluan angkat tangan setelah selesai dibacakan? Yang mana? Yang paling ujung? Ya Ibu, jawabannya apa Bu? Polis, betul sekali. Jawabannya adalah polis. Polis itu merupakan bukti kepemilikan atau keanggotaan asuransi. Oke, kayaknya semuanya sudah pada bersemangat menerima hadiah. Siapa nih? Ibu-ibu sebelah sini siap? Ibu-ibu sebelah sini siap? Kalau begitu saya ke ibu-ibu sebelah sini dulu. Saya beri kesempatan untuk ibu-ibu di sini untuk menjawab. Ibu-ibu yang sana diam dulu ya Bu. Kita siap di soal selanjutnya. Ibu-ibu yang sebelah sini siap angkat tangan ketika soal selesai saya bacakan ya Ibu ya. Nomor 2. Pegadaian merupakan industri jasa keuangan. Aduh, semangat sekali ibunya. Belum selesai Bu, belum selesai. Iya, nah ditunjukin nanti Bu. Betul sekali Bu. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Pegadaian merupakan industri jasa keuangan yang bergerak di bidang. Sebelah sini dulu. Yang mana Kak? Pakai jam tangan Ibu? Iya betul, yang berdiri. Apa Bu jawabannya? Betul sekali, industri keuangan non-bank. Perbankan adalah sektor perbankan. Bank adalah sektor perbankan. Kalau pegadaian itu sektor industri jasa keuangan non-bank. Selanjutnya, ibu-ibu sini siap? Oke, siap sekali nih. Nomor 3. Jadi ibu-ibu yang sebelah sini yang bisa angkat tangan ya. Ibu-ibu sini istirahat dulu. Nomor 3. Sebelum berganti nama, Slick, kaget saya Bu. Slick dikenal sebagai, yang mana Mas One? Tunggu ya Bu, di survei dulu. Kacamata hitam, Ibu. Iya, betul sekali. Berdiri Bu, jawabannya apa Bu? BI checking, betul sekali. Selamat, tolong hadiahnya untuk Ibu yang ini. Baik, selanjutnya nomor 4. Karena ibu-ibu semuanya bersemangat, saya kasih kesempatan untuk semua ibu-ibu yang hadir pada hari ini untuk angkat tangan. Soal keempat, instrumen pasar modal yang menggunakan manajer investasi. Belum. Manajer investasi, ingat kina? Kata kuncinya manajer investasi. Sebagai pengelola dana adalah yang mana? Yang sana atau yang sini? Yang berdiri. Oke, apa jawabannya Ibu? Reksadana, yakin? Yakin? Oke, yakin. Reksadana, betul Bu, jawabannya adalah reksadana. Selanjutnya saya mau dengar dulu suaranya yang paling semangat. Sebelah sini mana suaranya? Sebelah sini mana suaranya? Kayaknya ibu-ibu sebelah sini dulu karena paling semangat. Lanjut ibu-ibu sebelah sini. Pertanyaan nomor 5.
Ini kalau misalnya ibu-ibu memperhatikan apa yang dijelaskan Pak Amin tadi, pasti ibu bisa menjawab soal nomor 5. Nomor 5, instrumen investasi dengan risiko paling rendah, belum, turun semua, adalah yang pakai masker. Iya ibu, jawabannya apa bu? Deposito, betul sekali, deposito. Ibu-ibu sebelah sini jangan kalah. Kita lanjut ke nomor 6. Ini agak panjang soalnya. Jadi jangan angkat tangan sebelum soal selesai dibacakan ya ibu. Nomor 6. OJK bersama dengan kepolisian dan Kementerian Komunikasi serta lembaga lainnya membentuk satuan yang bertugas menginventarisasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal yang mempunyai potensi merugikan masyarakat disebut sebagai tunggu, kalau begitu turun dulu semua bu, saya yang tentukan ya. 1, 2, 3. Ibu yang di ujung. Apa bu jawabannya bu? Betul sekali, Satgas Waspada Investasi. Ibu-ibu semua saya lupa memberitahu kalau sudah dapat jawaban yang benar, jangan lupa disilang atau dilingkari jawaban yang benar di halaman kedua ya. Oke, lanjut lagi, pertanyaan nomor 7. Nomor 7 siapa yang mau menjawab? Oh mau semua, oke. Saya kasih untuk semua. Nomor 7, tips untuk menghindari investasi ilegal. Belum. Adalah sebagai berikut. Kecuali. Yang mana? Oke ibu kita. Ya, apa bu jawabannya bu? Betul sekali ibu-ibu, jangan cuma melihat keuntungannya saja, tapi ingat 2L, legal dan logis. Jawaban yang benar adalah D. Jangan lupa dilingkari atau disilang ya ibu-ibu semua. Lanjut nomor 8. Ibu di sana belum saya baca soalnya sudah angkat tangan. Berarti jago sekali ibu. Nomor 8 soalnya pendek. Jadi cepat-cepat. OJK, bukan cepat-cepat begitu juga ibu. Sabar. OJK, semangat sekali ibu PKK gua, mantap. Ulang lagi OJK adalah yang mana ini? Bapak ibu di belakang tolong bantu saya, yang mana ini? Ibu, iya apa bu jawabannya bu? B betul sekali. B jawaban yang benar di ibu semua. Oke, silakan hadiahnya ibu. Lanjut. Aduh, udah semangat nih. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 9. Yang bukan, ingat bu, yang bukan merupakan produk perbankan. Cepat nah. Ibu nanti kalau misalnya sudah angkat tangan sebelum soal saya bacakan, nanti enggak saya lihat ke situ. Bapak ibu di belakang juga enggak bakalan melirik ke ibu. Oke, di depan juga oke, saya ulang ya. Yang bukan merupakan produk perbankan adalah tunggu dulu kak. Dari mata saya melihat ke sebelah sini langsung begini, langsung lompat. Saya tidak bisa lupakan itu ibu-ibu yang lompat. Saya pilih ibu yang sebelah sini. Apa bu jawabannya bu? Yang bukan merupakan produk perbankan adalah betul sekali saham. Saham itu produknya pasar modal, jadi bukan produk perbankan. Mantap bu. Tapi bu jangan bikin lompat lagi bu, kaget kak. Oke lanjut. Ibu-ibu yang sebelah sana jangan patah semangat. Kali ini saya memberikan keputusan menunjuk rekan-rekan saya yang di belakang ya. Oke. Selanjutnya nomor 10. Nomor WhatsApp layanan konsumen OJK. Pulang mah deh. Yang gitu dulu cepat sekali bu. Oke. Turun dulu, turun. Tunggu bu. Jadi begitu.
Oke, kita harus tetap tertib ya ibu-ibu. Oke, yang sekarang menunjuk itu rekan saya yang di belakang. Jadi jangan amuk ke saya ya. Oke, lanjut. Nomor 10, nomor WhatsApp layanan konsumen OJK adalah? Gak mau mas saya lihat kita. Siapa Mbak Rere? Yang mana? Yang mana Mbak? Siapa? Oke, katanya ibu yang pakai kacamata di belakang. Mati bija. Ibu jawabannya apa Bu? C, betul sekali. 081 157 157. Jadi 157-nya 3 kali. Mohon maaf Ibu, yang menunjuk adalah rekan-rekan saya yang di belakang. Oke, katanya yang melihat di depan katanya Kak. Mas Mbak katanya. Oh, baik. Untuk meminimalisir amukan massa, jadi saya bagi ya saja Bu ya, saya bagi. Ibu-ibu sebelah sini sama ibu-ibu sebelah sini. Oke? Jadi yang lihat itu bisa fokus. Sebentar kita time out dulu. Oke, baik ibu-ibu. Jadi saya dapat saran, biar meminimalisir amukan massa, kita bagi per row atau per baris. Coba ibu-ibu yang 3 row dari depan. Angkat tangan dulu Bu. 3 row dari depan. Oke, jadi soal nomor 11, saya berikan kesempatan untuk ibu-ibu di 3 row paling depan saja. Oke, setuju? Oke, setuju dong. Nomor 11, fokus gini ya. Untuk mengetahui skor kredit atau riwayat fasilitas kredit, kita perlu secara berkala mengajukan permohonan. Ibu yang paling depan. Oke, apa Bu jawabannya Bu? Informasi debitur atau SLIK. Betul sekali ibu-ibu. Jadi sekarang namanya bukan BI checking lagi ya ibu-ibu, sekarang sudah berganti nama menjadi SLIK. Oke. Selanjutnya 3 row yang bagian tengah. Angkat tangan dulu Bu. Ibu sudah tadi, yang belakangnya lagi. Iya, tadi 3 row, termasuk row-nya Ibu. Jadi selanjutnya adalah row yang ini. 1, 2, 3. Oke. Nomor 12. Siap ibu-ibu? 1, 2, mana lagi 1? 3. Termasuk kita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nomor 12. Lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK adalah sebagai berikut, kecuali. Apa Bu jawabannya Bu? Betul sekali Bu, trading forex ini belum diawasi oleh OJK. Ini masih diawasi oleh Bapepti dan akan segera beralih ke OJK. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, perhatikan ke Ibu sampai di sini. Nomor 13, surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal adalah sebagai berikut, kecuali. Yang ini? Yang ini. Oke. Apa Bu jawabannya Bu? Aduh. Kurang tepat pemirsa-pemirsa. Saya kasih kesempatan lagi untuk ibu-ibu yang di bagian tadi. Saya hitung sampai 3, baru angkat tangan ya. Ulang, turun semua. 1, 2, 3. Ibu yang mana? Yang ini. Oke, apa Bu jawabannya Bu? C. Aduh. Bukan rezekinya Bu. Kita masih kasih kesempatan lagi. Oke, Bang Lula tolong ya Bang. Ulang ya Bu, ulang ya. Ulang. 1, 2, 3.
Oke. Aduh. Saham jawabannya, Bu. Bukan. Jadi ini kesempatan terakhir. Kalau ada yang salah lagi berarti aduh, keterlaluan nih, Bu. Jawabannya tinggal satu ini yang benar. Ulang. Turun semua. 1, 2, belum. Kaget, Kak. Ulang, Bu. 1, 2, 3. Oke, yang ditunjuk sama Pak Melton. Apa, Bu, jawabannya? Betul sekali, deposito. Jadi deposito itu diperjualbelikan di mana? Di perbankan. Oke. Ya, kecuali ini, Bu. Selanjutnya nomor 14. Yang mana yang belum? Oke, di sini. Di sini belum. Di sini belum. Jadi untuk 1, 2. 1, 2. Sisanya itu nomor 15. Oke. Nomor 14. Kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi merupakan pengertian dari Ibu, iya. Ibu apa, Bu, jawabannya, Bu? B, investasi. Betul sekali, Bu. Ibu pas angkat tangan tadi langsung, hei, bagus, Bu, ada sound efeknya. Lanjut, nomor 15 itu, Bu. Silakan, Bu. Oh, lanjut nomor 15, ibu-ibu yang bagian belakang. Oke, perhatikan juga sebelah sini katanya. Oke, lanjut ya. Nomor 15. OJK didirikan berdasarkan undang-undang. Terus, ulang. 1, 2. Tekan lagi. 1, 2, 3. Ulang. Oke, ibu yang paling ujung. Apa, Bu, jawabannya? B. Bisa dibacakan, Bu, apa itu B? Betul, 2011. Oke, selamat Ibu mendapatkan hadiah terakhir. Ibu-ibu, kertasnya yang setelah diisi jangan dibuang. Kami akan mengumpulkan kembali kertas-kertasnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Putri. Terima kasih banyak ya. Siapa yang tadi tidak ditunjuk? Oh, kodong. Selamat berjuang pada lain waktu ya Ibu ya. Kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi OJK bikin kegiatan harus ikut, harus aktif. Karena setiap OJK bikin kegiatan pasti ada ilmunya ya. Yang tadi belum sempat dapat hadiah, saya mau bagi-bagi hadiah lagi. Saya mau umumkan dulu 5 akun Instagram terpilih. Yang nama Instagramnya saya sebutkan maju ke depan ya. Yang pertama, @masnaeni_ayu. Saya periksa dulu Instagramnya. Sudah follow tidak OJK? Udah tag Instagram OJK belum? Udah kasih bikin story belum? Coba mana? Oh iya tahu. Selamat di sini Ibu. Yang kedua, @ulmona. Iya. Terus yang ketiga, @nurhana286. Yeay. Kemudian @magevira Zahra. Magevira Zahra. Silakan. Terus kemudian yang terakhir ada @umikalsumsupardi. Yeay. Oke. Masing-masing akan langsung mendapatkan hadiah persamaan dari Otoritas Jasa Keuangan. Mana lagi? 1, 2, 3, 4. Hah? Oh pulang nih.
Ada hatersnya ini. Iya ada. Terus saya percaya aja gitu ya. Makasih loh Bu. Langsung dikasih cus. Nah ini hadiah lebarannya ya Bu ya. Untuk isikan daging kurban nanti. Jangan lupa kalau dikasih daging kurban minta juga mana bumbunya. Gitu ya. Next. Oke, difoto dulu silakan. Oke deh. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang. Ya, bilang dulu terima kasih OJK. Iya, sama-sama. Silakan kembali duduk ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita masih punya 1 unit magic jar. Kemudian 1 unit blender untuk masak-masak di rumah. Dan juga 1 unit kipas angin. Panas ya, panas. Saya tidak tahu siapa nanti kita putar ini ya. Boleh kita buka lucky wheel-nya. Kita lihat siapakah yang berhasil membawa pulang 3 hadiah ini. Kita undi dulu untuk 1 unit magic jar. 1 unit magic jar. Iya, betul Ibu, saya suka. Yes. Yang tadi kan udah dapat setrika ya. Pokoknya hari ini semuanya bahagia. Pulang dari sini blendernya rusak, mau bikin bumbu ndak ada, tenang. Semoga menang ya. Namanya nanti, oke. Kalau tadi udah follow Instagram @ojk_sulampua ya, jangan lupa bikin postingan, tag juga ke Instagram tersebut dan tag ke @rifamajid93. Ya, follow dulu. Oke? Nanti hadiahnya menyusul. Sudah? Kita tunggu dulu undian kita. Ya. Untuk 1 unit magic jar, ya kita undi 3 nama, terus nanti barengan maju ke depan ya setelah undiannya selesai. Oke, Ibu Bapak yang di depan boleh silakan dinikmati kuenya. Ya saya lupa bukan kue pusar. Silakan dimakan kuenya, ya Ibu silakan dinikmati. Sudah Mi? Belum Mi? Belum siap. Ulang, kasih masuk ulang namanya. Kasih masuk ulang namanya. Sabar Ibu, kasih masuk ulang nama Atta. Tidak dihapus sih. Ya, kau belum siap penonton. Oke. Penonton. Cantik. Oke, 3, 2, 1. 1 unit magic jar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selamat kepada Irma Sufiani. Ada orangnya? Oh ada, oke. 1 unit magic jar. Kemudian undian kedua 1 blender. 1 unit blender sayang ya. 1, 2, 3. Siapa yang terblender ini? Selamat kepada Rosana Mudra. Ada, iya. Sebentar Ibu ya. Untuk undian yang ketiga, 1 unit kipas angin. 1 unit kipas angin kita undi. 3, 2, 1. Selamat kepada
dong, 4 orang. Pokoknya OJK baik sekali. Silakan ibu-ibu, yang mana blender, yang mana kipas angin? Oh blender ya, kipas angin yang terakhir. Ya, ibu tadi magic jar ya. Mana tadi? Ini hadiah penonton belum siap. Silakan. Yes. Nah, silakan langsung diberikan hadiahnya. Magic jar ini apa itu? Blender. Terus kipas angin. Ibu Nurlianti. Habis ini saya jamin tidak kepanasan di rumah ya. Dan yang terakhir satu lagi, hadiah penonton belum siap dari OJK. Boleh difoto dulu, geser ke tengah-tengah ibu-ibu. Yeay, berikan tepuk tangan dong untuk keempat pemenang kita. Selamat ibu-ibu ya. Dan semoga seluruh kegiatan kita hari ini bermanfaat. Ibu-ibu semua bisa menyebarkan informasi dan ilmu yang sudah didapatkan hari ini kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya warga-warga ya di sekitarnya, untuk bisa selalu aware tentang keuangan, mengatur keuangan keluarga, dan menghindari diri dari namanya terjerat investasi bodong, pinjol ilegal, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada BNI. Oh iya, dari BNI ada lagi say. Siapa tadi yang bertanya? Yang bertanya ya. Oke, yang bertanya tadi 3 orang tadi yang bertanya ya. Habis ini langsung hubungi Pak Amin ya. 3 orang hubungi Pak Amin, dikasih hadiah. Apa logam mulia Pak? Oh deposito. Deposito saya. Amin ya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bank BNI. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk BNI. Kemudian untuk PKK Kabupaten Goa. Dan kemudian untuk OJK. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Smart City Makassar Official. Terima kasih untuk RRI Pro 1. Dan tentunya untuk saya sendiri. Terima kasih. Ibu-ibu, pretestnya, postesnya dikumpul ya. Dikumpulkan ke teman-teman OJK ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk lokasi kita yang luar biasa, Informa sudah memfasilitasi. Dan akhir kata, saya Rifa Majid pamit undur diri. Sampai jumpa di edukasi keuangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.